pemenang dari Sayembara Ibu Kota Nusantara ya. Kita presentasinya waktu itu selain ke Dewan Juri juga disaksikan oleh Pak Jokowi ya. Katanya pas. Jadi yang juara 1, 2, dan 3-nya para juri itu sama dengan kriterianya Pak Jokowi. Oke, tapi kalau hasilnya beda gimana? Nah itu yang menarik. Sama tahu lah ya. Kalau zaman dulu itu proyek pemerintah itu lu kenalannya siapa gitu. Pasti akan dimulai dengan dibuat sesuatu yang pasti nggak beres. Bongkar pasang. Makanya proyek-proyek pedestrian di Jakarta itu nggak beres-beres. Jadi pada saat datang ke IKN pertama kali itu sepi bro. Nggak ada even binatang, bunyi binatang nggak ada. Itu kayak di kuburan aja. Emang itu kalau kita bawain dari luar bisa nggak sih? Bekantannya taruhin tuh 2 biji biar berkembang biak gitu. Nggak bisa karena mereka tidak ada di habitatnya. Karena habitatnya sudah destroy. In a world full of noise, creativity takes the stage. Curiosity leads the story. And growth becomes the journey. Ayo kita gali dan tumbuh bareng-bareng. Welcome to Radio. Bro Sibarani Sofyan, Bro Mario. welcome. Thank Ini pemenang dari Sayembara Ibu Kota Nusantara ya. Lo pemenang urban planner-nya sebagai urban planner ya. Master Planner. Master planner ya. Yang nama company lu Urban Plus benar ya. Yes. Yang mendingan lo yang kenalin diri sendiri dulu lah. Oke. Who is Sibarani Sofyan? Ya, Sibarani Sofyan, gue lulus, boleh gue lu kan? Boleh dong, boleh dong. Oke. Gue lulus arsitektur ITB 97, kemudian mengambil urban design and development di New South Wales tahun 98, lulus 99 terus keluar negeri. Oke. 10 tahunan lah kita, gue di luar. Tadi New South Wales bukannya luar negeri udah? Oh iya sekolahnya. Sekolahnya, oke. Nah, kan 97 kan kalau inget krisis moneter kan. Iya. Ya nggak bisa balik lah bro ke Indonesia. Oh oke. Nggak ada kerjaan, terus ya udah sambil sekolah, kebetulan dapat beasiswa. Lanjut. Cari kerjaan di luar, nah terus gabung sama beberapa company lah, lumayan bagus gitu. Di negara mana aja tuh? Singapura, kerja di kantor yang kecil tapi mengerjakan beberapa proyek besar di Malaysia, namanya Teo King, TAK Design Consultant. Oke. Itu emang urban juga udah urban. Lebih urban, jadi pekerjaan I wouldn't call myself architect lah. To be precise, lebih ngurusin urban. Memang dari awal memang pengennya urban. Kerjaannya juga urban. Kemudian di 3 tahun pertama kebetulan fun fact mengerjakan sebagian dari Putrajaya, ibu kota yang Malaysia. Okay. Yang jadi ibu kota yang purposely built city itu kan belum banyak ya. Maksudnya di 50 tahun terakhir paling Putrajaya, Astana, kemudian Astana di mana? Astana di Kazakhstan. Oke. Ya. Cewek cakep-cakep ya Kazakhstan. Ya gitu. Campur-campur blastran. Terus ada lagi paling terakhir ini Egypt. New Egypt. Ibu kota Egypt itu kan Kairo, akan pindah. Nah, tapi ya lumayan fun fact juga. Jadi kalau ditanya pernah ngerjain ibu kota sebelum ini pernah nggak? Pernah juga, karena Putrajaya kan ibu kota Malaysia. Oke. Nah, udah terus pindah ke RSP, Ragland Swire and Partner di Singapura. Terus nggak lama pindah ke SOM, Skidmore, Owings Merrill Asia. Dia di mana ya? Di Hong Kong. Oh di Hong Kong. Di Singapura, Hong Kong. Bekerjanya banyak di China. Di tahun 2000 itu gue pindah di 2003, 2004. That's the time when China is just taking off. Bikin kota baru, bikin rencana-rencana besar. Jadi lumayan tuh ngerjain proyek-proyek China yang sekarang mungkin udah bisa kita lihat ya. Di situ gabung sama IDAO. IDAO itu master planning company yang berbasis lingkungan. Very environmental, tree-hugger lah. Orang-orangnya lebih sustainability, ecological planning dulu. Jadi lebih terkenal sebagai landscape architect. Tree hugger maksudnya nggak mau nebang pohon gitu ya? Ya, memperjuangkan sebanyak mungkin, mempertahankan alam gitu ya. Oke. Terus IDAO dibeli oleh ICOM. ICOM is a very big company, it's one of the largest company waktu itu ya. Terus gue dipindahin ke Singapura, sempet ke Bandung juga.
Karena waktu itu Idau bekerja sama studionya Urbane. Oh oke. Setahun tuh. Habis itu diambil alih Icom, gue pindah ke Singapura lagi. Kemudian dari situ sampai 2011 baru balik lagi ke Indonesia. Oke, 2011 lo balik ke Indonesia itu udah your own company atau? No. Masih menjadi budak korporatnya Icom lah. Oke, lo masih under Icom di situ. Under Icom. Kantornya di Indonesia aja ngerjain apa di Indonesia? Nah, kantor Icom itu multidisciplinary company yang biasanya mengerjakan proyek-proyek besar lah, infrastruktur. Nah, yang kita kerjakan di Indonesia waktu itu Jakarta MRT yang segmen Lebak Bulus sampai Fatmawati. Oke. Itu kerjaan Icom. Tapi gue gak ngerjain MRT-nya, itu engineering ya. Tapi kita ngerjain beberapa proyek seperti Ancol Ecopark, itu kerjaan kita yang pertama. BSD, CBD 55 yang sekarang ada Aeon, terus ada Brands, kemudian ada hotel Mercure ya. CBD-nya tuh kerjaan kita. Oke. Ya, jadi kita memang di situ di master planning, design, urban design. Oke. Baru abis itu di tahun 2017 ya having been there done that lah ya. Udah muter semuanya, udah dikerjain. Berapa tahun tuh artinya total lo sama orang? Gue kerja di tahun in total bisa 12 tahunan lah. 12 Di tahunan luar ya. lah ya, di kantor orang gitu. Terus 2017 akhirnya lo decide. 17 kayaknya ada panggilan lah ya untuk Oke. on my own. Ke ini juga ke inspirasi sama, bukan ke inspirasi, di challenge lah sama beberapa orang-orang yang di pemerintahan gitu ya. Waktu itu kebetulan ketemu sama Ahok, sama ketemu sama Emil. Emil jadi wali kota Bandung, Oke. Ahok jadi gubernur Jakarta. Iya. Terus dia bilang, kalau gue butuh lu nih, lu orang yang tepat. Karena kalau dokternya kota, kalau orang manusia itu ada dokter, kota itu butuh dokter juga. Apalagi kota-kota yang sakit ya, yang banyak masalah. Dokternya salah satunya kayak lu gitu. Nah terus, ayo dong bantuin gue. Tapi kalau lu masih kerja sama Icom, itu mahal. Icom itu terkenal proyek-proyeknya harus besar, terus juga nilainya harus besar. Jadi nggak bisa proyek-proyek ya yang kecil-kecil nggak bisa. Padahal Jakarta nggak semuanya harus diselesaikan dengan proyek yang besar ya. Waktu itu pekerjaan pertamanya pedestrian, bikin pedestrian. Pedestrian tuh bikin tempat pejalan kaki, trotoar. As simple as that. Oke. Itu ya Icom nggak mau lah ngerjain kayak gituan, proyek kecil-kecilan gitu kan. Nah terus dia bilang kalau lu berani, lu keluar, gua janjikan lu bakal punya pekerjaan yang meaningful. Bukan pekerjaan yang membawa uang gitu ya. Tapi it will matters. Di situ ya gua udah umur 40-an waktu itu. Pikir bener juga ya, sampai umur ini gua hanya bantuin orang-orang yang berduit doang gitu. Di sini saatnya mungkin kita bisa, skill ini kan skill yang sangat spesifik ya, skill urban design itu skill yang jarang dimiliki orang. Nah itu membantu masyarakat banyak dengan menggunakan skill kita itu kan something yang calling ya, itu adalah calling yang menurut gue pas. Jadi waktu itu ya salah satu yang menginspirasi. Emil lagi dandanin kotanya gitu kan, bikin taman, bikin apa. Ayo bantuin dong, tapi ya kalau pakai Icom ya gue gak bisa bayar gitu kan. Karena proyek pemerintah kan cenderung mempunyai constraint di budget ya. Jadi ya kita keluar bantu dengan niat baik dan juga berharap ya mulai dari hal-hal yang kecil diberikan tanggung jawab yang lebih besar lah. Jadi ya 2017 mulai, baru sayembara 2019. Jadi 2 tahun habis itu baru terekspos pada sesuatu yang lebih besar gitu. Tapi ya memang dimulai dari yang kecil. Oke, sebelum kita masuk ke 2019 IKN itu, lo kan bekerja dengan gaji dolar gak sih tadinya? Siap. Lo bekerja dengan gaji dolar, terus lo keluar ke ngambil proyek pemerintah yang lo bilang budgetnya kecil. Bagaimana lo bisa justify that? Gitu kan, apa tabungan lo udah banyak banget gitu kan? Enggak juga. Jadi as simple as that gitu ya, as simple as. Jadi pada saat kita gue dari Singapura kan gajinya dikonvert ya. Ya gue gak mau lah pilih ke Indonesia terus gajinya Indonesia. Di dalam konteks perusahaan asing yang membayar gue di Singapura, gue minta gajinya jangan dirubah. Karena memang postingnya waktu itu temporer. Lu 2 tahun dulu deh ke sana. Tahun 2011 tuh 2 tahun. Nanti balik lagi ke Singapura. Oke, jadi kayak cek ombak doang gitu kan. Gaji masih nyala. Bayarnya juga di Singapura gitu kan. Terus setelah 2 tahun ternyata sukses.
lanjut lagi. Jadi di tahun 2017 ya memang masih gede gajinya Singapura, gaji luar lah. Ya. Ya tapi gue pikir gini, waktu itu I was ahead of time. Jadi di umur 40 menjadi seorang pimpinan di kantor, I was a director of ICOM gitu ya. Masih 40. Orang-orang bilang, lu masih muda lu, enak lu udah digaji bagus, udah punya fasilitas jadi direktur gitu ya. Biasanya di 45 lah orang-orang itu baru establish seperti itu gitu. Gue bilang berarti gue masih punya 5 tahun dong. If I do something that doesn't make money, at least di 45 gue masih bisa balik lagi gitu loh. If I fail, I can come back. Jadi gue pikir, gue coba deh. Masa sih dalam hidup ini, life only once kan. Kalau lu gak coba, you never know. Jadi gue curious aja, gue pengen coba sendiri. Kalau sampai gagal, toh di umur 40 plus, gue masih bisa balik ke corporate dan kerja lagi. Jadi at that time, the episode of my life, I want to try something. Ternyata ya puji Tuhan, semuanya bergulir dengan baik sih. Jadi dengan modalnya ya itu, ngerjain proyek-proyek kecil, tapi ya digulung-gulung aja terus, akhirnya jadi sesuatu kok. Safety net lo jadinya tadi yang lo bilang, karena director tuh biasanya sampai 45 ya? Ya, maksudnya ya di umur 45 director itu masih open gitu kan. Masih open. Jadi kalau lo nggak berhasil, lo nge-apply pasti dapat gitu kan posisinya. Iya, jadi gue pikir ya gue bilang ke Nyonya ya, Nyonya kan yang sebetulnya benar-benar mengatur target-target keuangan gitu kan. Lu jangan sampai nggak dapat segini lo ya gitu kan, karena kita udah punya certain level of responsibility kan, punya anak 2, harus mikirin uang sekolah dan sebagainya. Oke, bisa nggak gue coba 2 tahun 3 tahun, kalau gagal ya gue balik lagi. And I'm sure positionnya masih bisa, duitnya pun masih cukup gitu kan. Jadi ya cobain dulu lah. Ya biasa, jadi mungkin di umur 40 tuh kan laki-laki suka dibilang midlife crisis gitu kan. Nah kalau gue midlife crisisnya adalah pertanyaan eksistensial itu. What should I do in my life? What can I contribute? And with these skills yang memang sebetulnya kebutuhannya banyak di luar sana. Jadi banyak orang-orang di kantor, anak-anak muda waktu itu sampai datang ke kita, Pak, kok kita ngerjain proyeknya untuk proyek-proyek yang orang yang berpunya saja ya. Klien kita kan Sinarmas, BSD, terus Ancol, Ciputra gitu kan ya. Kelas tertentu saja kan yang bisa afford itu kan. Kok kita nggak bisa bantuin itu loh, di depan kantor kita solokannya aja masih terbuka gitu, banyak orang sampai jatuh kakinya, ada yang robek lah, ada yang apalah, karena pedestrian aja nggak bisa diberes gitu. Masa kita hanya ngerjain yang gini-gini aja. Jadi tertampar juga waktu itu kan, apalagi anak-anak muda yang masih sangat idealis gitu. Iya ya, kenapa kita nggak coba gitu. Nah kita waktu itu sempat mulai dengan bikin suatu gerakan namanya Urban Guerrilla. Urban, logonya kayak gorila bro, kayak monyet gitu, keplesetan lah ya. Zaman itu kan asik banget gitu kan, kita bikin grafis gitu ya. Jadi tugas kita tuh seperti Batman, siang hari kita jadi Bruce Wayne, kerja di korporat dan sebagainya, malam hari jadi Batman. Nah di sini kita di weekend kita contribute, memberikan informasi lah, memberikan pelatihan, memberikan eye opening buat pemerintah. Nah disitulah kita baru sadar, if you wanna help, sometimes we have to let go. Ini rela nggak sih lu ngasih ilmu for free gitu. Jadi waktu itu kita ngasih for free. Kita bantu DKI untuk memberikan eye opening bahwa pejalan kaki itu standarnya kayak gini loh. It's very simple bro. 2,5 meter lebarnya pedestrian itu ya, trotoar. Pada saat itu sampai detik itu bikinnya aja gak ada yang bisa bener. Trotoar waktu 10 tahun yang lalu masih hancur kan. Bener itu maksudnya lebarnya kurang atau? Nah what happened within that 2.5 to 5 meter lah ya. Pedestrian kan beda-beda. Paling kecil 2,5 lah. Dari 2,5 sampai 5 meter itu gambar potongan yang bener aja belum tentu bener. Bahwa misalnya pohon ditaruhnya di mana sih? Di paling ujung atau di tengah atau dekat sama gedung. Terus kalau bikin curb atau apa istilahnya curb itu apa ya? Kanstin. Ya kanstin. Berapa senti sih? 15 senti, 20 senti atau 30 senti? Ada yang 30, ada yang 15, ada yang 12. Yang bener yang mana gitu. Terus materialnya gitu ya. Pakai keramik. Ada yang pakai keramik kan? Pakai pakai grass block, bisa juga
atau konkrit gitu. Terus tebelnya berapa sih? Ada yang 2 cm, ada yang 3 cm, ada yang 4 cm gitu ya. Cara masangnya gimana? Belum nanti ada yang namanya guiding path, guiding block untuk orang buta atau orang yang difabel. Yeah. Naruhnya di mana? Di pinggir dekat jalan atau dekat gedung atau satu sejajar sama pohon. Terus kalau dia ketemu pohon gimana tuh? Sering kan pada saat jalan terus tiba-tiba ada pohon belok gitu. Standar seperti itu aja waktu itu gak beres. If you can't even do small things, how do you expect the city will be better kalau dari yang kecilnya aja kita belum bisa beresin? Oke. Jadi ya mulainya dari situ aja sih. Yang Jadi kecil-kecil dulu. Kata kunci jadi sebenarnya karena lo mau berkontribusi ya, nggak cuma ngejar duit doang sebenarnya gitu ya. Di stage itu ya. Pada saat itu. Saat itu ya Perpindahannya kita pengen ada kebetulan juga semestanya mendukung ya. Ada orang yang mau membuka jalan itu, ada juga troopsnya gitu ya. Urban Guerrilla itu waktu itu voluntary, nggak hanya dari satu kantor gue doang gitu kan, kantor ICOM. Kita ajak juga teman-teman yang lain dari firma yang lain, mau nggak donasi waktu, donasi ilmu lah, kayak dokter gratis aja untuk kota. Nah terus kita coba, ternyata over certain period of time banyak tuh minatnya, bagus dan terbuka gitu. Jadi pemerintah itu sulitnya kan gini ya, pada saat memilih orang untuk menunjuk orang, kenapa dia gitu. Itu kan harus ditenderkan, harus diapain. Dan kalau udah masuk ke tender pemerintah kan ribet ya bro. Banyak teman-teman kita yang jago-jago itu, arsitek yang terbaik di Indonesia tuh belum tentu mengerjakan proyek pemerintah. Pertanyaannya berikutnya adalah, yang bekerja untuk pemerintah berarti siapa gitu kan. Nah itu kadang-kadang mismatch. Karena apa? Ribet birokrasinya, capek, males dan sebagainya. Belum ada persepsi bahwa kalau di pemerintah itu ada main belakangnya lah, ada hal-hal yang harus dipenuhi secara birokrasi yang biasanya teman-teman arsitek kita, aduh males bro kalau birokrasi, gue mah ngerjain yang gampang-gampang, yang pasti-pasti aja gitu. Nah di pemerintah itu pada saat kita bilang, lu gak usah bayar gue kok, I'm free, gue kasih ini sebagai donasi, that's something that sacrifice yang dilakukan untuk bisa membuktikan bahwa kalau ada yang niat baik sebetulnya mungkin lebih mudah gitu ya, kita dimudahkan gitu. Dan akhirnya ya kebetulan Gubernur Ahok pada saat itu oke, I'm welcome. Setelah lu buktikan bahwa ini bagus, kita jadikan itu standar. Nah jadi kelanjutannya adalah kita bikin suatu kompendium bagaimana standar membuat trotoar yang baik di Jakarta. Kompendium apa? Kayak set of drawings lah, standar yang. Buku sakti. Buku panduan lah ya. Buku panduan yang dimana bikin pedestrian tuh seperti ini. Dan yang luar biasa nih, dengan hanya satu standar itu, DKI akhirnya menerapkan inilah standar minimumnya. Nah itu yang pada saat kita membantu proyek di pemerintah itu, pada saat kita menciptakan standar yang baru, itu diterapkannya bisa ratusan kali. Jadi kita hanya mengerjakan segmen pertama itu hanya 2,4 kilo di daerah Blok M Melawai. That's the prototype. Setelah jadi, di copy paste sampai sekarang sudah hampir 2.000 kilometer. Di DKI Jakarta yang masih jauh sebetulnya standarnya, maksudnya targetnya DKI itu sampai 8.000 kilo kalau nggak salah. Ada nama lu semua bro, Sibarani gitu. Kita atas nama waktu itu Paguyuban lah ya, Paguyuban Urban Guerrilla gitu. Terus nggak lama karena gue pindah ke Urban Plus, ya jadi Urban Plus. Tapi kan panduan itu nggak boleh dimiliki oleh satu company. Itu jadi panduan pemerintah yang akhirnya diadopsi oleh Bina Marga. Jadi di mana-mana cetakannya Bina Marga gitu. Tapi ya kita bantu sampai sekitar 100 berapa kilometer lagi lah. Ada sekitar 20-an project gitu. Kita bantu dan di situ baru kita bisa bekerja dengan lebih baik ya. Dan kita kerja dengan kontraktornya juga yang dipilih. Waktu zaman Pak Ahok kan menggunakan e-procurement. Nah itu juga jadi nggak hanya desainnya bagus tiba-tiba jadi bagus, sistemnya harus bagus. Nah pada saat sistem pengadaan dari proyek pemerintah itu diperbaiki, yaitu dengan cara kan ya tahu lah kalau zaman dulu itu proyek pemerintah itu lu kenalannya siapa gitu, lu saudaranya siapa, itu yang dapat proyeknya biasanya. Dan setiap tahun ke tahun itu selalu pasti akan dimulai dengan dibuat sesuatu yang pasti nggak beres. Makanya proyek-proyek pedestrian di Jakarta itu nggak beres-beres. Setiap tahun bongkar pasang. Karena sistem pengadaannya memang seperti itu. Nah oleh zaman Pak Ahok waktu itu, gue nggak mau sistem yang bongkar pasang kayak gini. Gue maunya lu bikin yang serius, budgetnya boleh nggak apa-apa bagus.
lebih mahal pun gak apa-apa. Tapi lu kasih gue garansi 2 tahun atau 3 tahun, tergantung lah permintaannya. Artinya perusahaan lu harus serius untuk stay, bikin sesuatu yang bagus. Dan kalau sistemnya adalah garansi, logikanya adalah ya jangan bikin yang jelek dong. Kalau bikin yang jelek harus diperbaiki kan jadi rugi sendiri ruginya kan? gue gitu kan. Jadi bikin yang bagus. Nah itulah. Jadi dengan kombinasi supplier yang bagus, pelaku yang bagus, desain yang cocok, terjadilah pedestrian Jakarta yang sekarang sudah menurut gue sih sudah jauh lebih baik ya. Dan kita merasakan manfaatnya. Jadi pedestrian itu one of the most cheapest investment for public space yang memberikan dampak yang luar biasa tanpa harus breaking the banks gitu. Gak harus bikin giant sea wall misalnya yang luar biasa mahal. Bikin pedestrian dulu aja. Dan yang menggunakan banyak kok. Iya, menggunakan banyak buat lari. Kadang-kadang ada sepeda gitu kan. Sepeda dan juga tertata. Ya. Dan pada saat area publik tertata, surprisingly Jakarta manusia-manusianya pun akan jauh lebih positif terhadap kotanya. Pada saat manusianya lebih positif, dia akan lebih berkontribusi untuk kotanya. Jarang deh kita lihat di Sudirman yang kalau zaman dulu ya, zaman gue kuliah, ya kalau udah jalan kaki di pedestrian malam hari, lampu belum nyala, ya berdoa aja bro. Jangan sampai kaki lu masuk sebelah ke lubang gitu kan, atau diserempet sama motor, terus kena spillnya minyaknya gorengan gitu, sampah di mana-mana bau gitu ya. Nah kalau ini kan jarang ya di Sudirman yang baru nih, Sudirman Tamrin kan keren, nggak ada. PKL-nya juga tertata gitu. Kalau ada pun tertata, terus sikap manusianya yang dulu kita lihat banyak orang buang sampah, ngeludah, nggak ada tuh. Karena udah kelihatannya bersih ya Pada saat bersih, kita nggak enak juga kan. Kita juga mikir, wah ini udah kayak Orchard gitu kan. Di Orchard nggak ada orang Indonesia yang meludah dan ini karena merasa bahwa ini kondisinya bagus gitu. Jadi psikologi ruang built environment menurut gue itu penting dan itulah karya desain atau arsitektur kalau di bangunan publik atau di ruang publik ada dampak itu, dampak mengedukasi masyarakat untuk bisa menjadi lebih baik. Kalau kita datang ke gedung yang cantik, yang bank swasta gitu kan, ya nggak mungkin lah gue ngeludah di dalam gitu kan, karena kita masuk ke realmnya orang pabrik yang ada satpamnya, ada cleanernya dan sebagainya. Kalau di ruang publik kan tidak sebagus itu ya. Tapi edukasi masyarakatnya bisa tercapai hanya dengan membuat apa sih susahnya bikin pedestrian bro? Tingkat 1, tingkat 2 aja kita diajarin kuliah bikin seperti itu udah diajarin kan? Seingat gua nggak belajar sih. Ya maksudnya bikin bangunan konstruksi sederhana aja di tingkat 2, tingkat 3. Pedestrian kan nggak ada bangunannya bro. Betul. Bikin yang kayak gini aja masa nggak bisa? Tapi lulusan kita waktu sampai bertahun-tahun sebelum waktu itu, bayangkan Indonesia udah merdeka dari tahun 45, kita ngerjain itu di tahun 2018 gitu. Hampir 50 tahun kan? Bikin pedestrian yang bener aja nggak bisa. Gue penasaran tadi lu bilang kalau yang jalur orang buta ketemu pohon, jadi harusnya diapain sih? Gue sering banget lihat soalnya. Nah, jadi harusnya kalau ruangnya sempit, ya memang terbatas ya. Kan ruang orang yang umum misalnya 1,5 gitu ya. Pohon tuh butuh sekitar 80 cm sampai 1 meter. Artinya kan habis tuh ruangannya. Mau gak mau memang kan pohon kan gak setiap pohon jaraknya deket-deket gitu kan. Setiap pohon itu jaraknya ada yang 18 meter, ada yang 20 meter, ada yang 25 meter. Ya mungkin harus ada di daerah yang kalau di potongan kan kelihatannya satu level nih, satu daerah ya. Tapi kalau udah menuju ke pohon, jangan dibuatnya tuh patah gitu. Karena kan orang yang pakai ini kan kasihan nabrak duluan gitu. Oke. Dikasih kurva. Oh, radiusnya bisa digedein radiusnya. Ya, radius curvingnya tuh dibuat lebih halus. Bukan langsung setengah lingkarin pohon gitu ya. Iya, jangan sampai pada saat gini terus tabrak baru muter. Soalnya kalau zaman dulu bro, bikin gambar pedestrian kagak ada gambar kerjanya. Adanya gambar tipikal potongan. Dan di tipikal potongan itu kalau tidak dijelaskan kalau ada pohon dan tidak ada pohon harus gimana, kan gak ketahuan. Nah kalau kita pada saat itu kenapa bangun gambar kita tuh kompendium yang kita kerjakan itu walaupun cuma 2,4 kilo, gambarnya tuh sampai ratusan lembar. Karena setiap segmen berapa puluh meter kita buat gambarnya. As built. Jadi pohon itu harus kita dokumentasi. Pohon existing ada di mana, gedung ini ada di mana. Jadi semua yang kita gambar itu benar-benar seperti apa adanya di lapangan. Padahal kalau dulu itu banyak yang modalnya hanya dengan berapa gambar, 10 gambar, 15 gambar yang tipikal. Nah pada saat
pelaku pengerjaannya kan, Pak gambarnya kan kayak gini, saya bikin terus ya. Ketemu pohon, ya udah kita puterin Pak, karena udah sekalian udah setengah jadi udah dibangun kan. Oh, udah dekat sampai pohon gitu kan. Nah baru kita balutin. Nah kalau udah ada gambarnya kan kita udah tahu ada pohonnya, dari sekitar 10 meter sebelumnya udah kita curve. Kita surfing gitu, kita miringin supaya lebih aman gitu kan. Oke, kita masuk sekarang ke sayembara. Waktu itu kan lo bilang 2019 lo dapat IKN kan. Itu bagaimana proses sayembara sih, diundang apa gimana tuh sampai lo akhir dapat? Nah jadi kan mulainya dari 2019 itu kan tahun awal periode kedua Pak Jokowi. Ya. 2019 awal Januari, kalau nggak salah Februari dia di sworn in jadi presiden periode kedua. Gak lama kemudian dia mencanangkan IKN. Disampaikan ke pidatonya dia lah, pidato kenegaraan, dan dia berhasil mengkonsolidasi DPR untuk mengeluarkan undang-undang IKN. Akhirnya disetujui. Nah setelah itu sebetulnya ada beberapa kementerian yang diberikan tugas, ayo bikin IKN, saya mau cepat. Karena beliau hanya punya 4 tahun, kurang dari 5 tahun untuk menyelesaikan. Padahal bikin ibu kota kan not a small job ya. Ayo buru-buru. Nah Kementerian PU, Kementerian Bappenas, dan juga Kementerian Tata Ruang yang ditapuk sebagai sektoral leadernya. Keluarlah desainnya, bukan keluarlah, masing-masing kerja gitu ya. Nah jadi Bappenas langsung mengeluarkan suatu tender untuk mengundang master plan besar. Gitu. Tuh Bappenas apa ya? Badan Perencanaan Nasional. Badan Perencanaan Nasional, oke. Ya, Badan Perencanaan Nasional mengundang limited tuh waktu itu. Jadi perusahaan-perusahaan multinasional lah yang besar-besar. Oke. Ayo bikin master plan-nya dulu. Nah, PU saat itu tugasnya kan kalau yang master plan ini dikerjakan oleh Bappenas. ATR itu mengerjakan tata ruangnya. Jadi kalau udah master plan-nya jadi, tata ruangnya dibuatkan petanya, dibuatkan status lahannya yang legal dan sebagainya, baru kontraktor nih. PU kan kontraktor. PU itu kan yang menjadi pelaksana. Nah, tapi karena ditugaskan dari hari yang sama, semuanya start nol gitu, dari nol. Zat gitu. 4 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang, istana minimal harus ada sesuatu di IKN dan itulah harapan Pak Jokowi. Jadi PUPR mengeluarkan desain sudah. Padahal Bappenas juga bikin desain. Dari internal semua tuh? Ya karena yang satu tender, tapi kan tender butuh waktu 3-4 bulan bro, baru bisa ketemu pemenangnya. Padahal kita mulai waktu itu kalau nggak salah di pertengahan tahun, atau mungkin bahkan di Agustus. Jadi tendernya Bappenas nggak mungkin selesai nih sampai akhir tahun. PU waktu itu bilang, masa gue nunggu? Mungkin ya, saya ngebayangin nih, para menteri kan nggak tahu mereka ngobrol atau enggak. Yaudah deh kita buat bikin sesuatu dulu, yang penting kerja dulu gitu kan. Nah dibuatlah satu rancangan. Dan waktu itu Pak Basuki sempat bilang, ini saya udah punya desainnya. Padahal Bappenas bilang loh, kok udah ada desainnya, gue belum beres juga master plan-nya gitu kan. Nah itu agak ada periode yang cukup aneh lah di situ ya. Nah, tapi akhirnya wacana desain tersebut keluarlah, bocor ke publik. Ada gambarannya dan sebagainya. Ternyata ada reaksinya tuh. Mungkin bisa dicek nanti di sosial medianya juga ya. Direaksikan terutama komunitas arsitek, desainer tuh bereaksi, lo kok kayak gini sih, lo kok kayak gitu sih, gua gak suka dan sebagainya. Jadi banyak pro and cons-nya. Nah akhirnya sampailah ke telinga pemerintah pusat. Jadi ada usulan waktu itu yang bilang bahwa ya udah deh disayembarain aja supaya masih lebih banyak masyarakat yang berpartisipasi dan juga desainer-desainer lokal bisa ikutan. Oh, jadi tadinya kayak dari internalnya Bappenas sama PUPR ya, mereka ngapain lah nggak tahu, ya, muncul desain lah gitu ya. Nah, yang Bappenas masih berproses belum. PUPR yang ngeluarin duluan. Internalnya mereka yang bereaksi lah orang-orang dan bilang bahwa kok kayak gini ya, kok kayak gitu ya gitu ya. Kebetulan memang desainnya bisa banyak sesuatu yang bisa banyak dipertanyakan atau mungkin banyak yang dianggap kok gitu ya gitu, karena ada bintang segi limanya, ada bentuknya kayak lebih kayak kompleks pertahanan keamanan gitu, kelihatan kayak kompleks kayak Hankam gitulah. Mirip soalnya desainnya dengan Cilangkap misalnya gitu. Jadi kayak kompleks militer gitu. Mungkin ya, tapi kan banyak orang bereaksi dan itulah di titik dimana gimana caranya lebih demokratis gitu.
Akhirnya PUPR dengan IAI waktu itu membuat suatu sayembara singkat. Hanya 8 minggu bro. Cepet banget. Kalau gak salah di akhir September deh. Gitu ya. Di Septemberan gitu. Lo launching. Membuat master plan. Untuk kawasan yang sebesar IKN tuh 180.000 hektar awalnya. Itu bukan skala arsitektural tuh. Itu skala perencana kota. Jadi levelnya kabupaten mungkin. Bukan kabupaten. Levelnya tuh kecamatan kali 2 kali 3 gitu. Bahkan kalau ditanya 180.000 hektar. Itu sebesar Jabodetabek. Tangerang, Bekasi, Kerawang, Jakarta, Bogor, Depok. Nah jadi tuh 180.000. Jakarta itu hanya 59.000 hektar. Nah jadi ini mendesain kawasan kan. Kawasan yang besar sekali. Nah itu disayembarakan. Sangat terbuka. Siapapun boleh. Tidak ada batasan kecuali harus anggota bersertifikat SKA. Harus punya SKA atau SKK lah. Arsitek, harus arsitek. Dan harus di-lead oleh orang Indonesia yang berlisensi arsitek itu. Nah ya kebetulan gue salah satunya lah ikutan ya. Dan kalau gak salah ada sekitar 700 waktu itu. Yang ikut? Yang mendaftar. Yang mendaftar sayembaranya? Mendaftar sayembara 700 dan itu bukan cuma orang ya, bukan perorangan, itu tim. Di satu tim itu boleh maksimum 10 orang. Dan diharapkan, disarankan multidisipliner. Karena kan bukan bikin bangunan doang. Harus ada ahli transportasinya kah, harus ada ahli perencana kota, harus ada ahli lingkungan, harus ada macam-macam. Tapi gak semua orang mengikuti juga. Kebetulan di timnya yang gue ikutin, gue ada transport, ada tim smart city-nya juga, ada tim infrastrukturnya, ada tim bangunan, ada tim lanskap, ada tim lingkungan. Nah bayangin tuh ada 700 pasang loh. Jadi 700 kali potensialnya 10 orang tuh. Nah itu salah satu menurut gue partisipasi yang paling besar by any competition standard in Indonesia ya. Dengan nilai yang fantastis. Pemenang pertama 2 miliar. Total hadiahnya kalau dikumpulin mencapai 5 miliar waktu itu. Jarang ya pemerintah mengeluarkan yang sebesar itu. Memang tapi lingkupnya besar sekali. Nah di situ gue ikut. Ikut terus berapa lama tuh? Kalau nggak salah 8 minggu. 8 minggu itu bikin kota 180 hektar. 180.000 yang di minggu keempat atau kelima diperbesar jadi 220.000 bro. 240.000 nambah 60.000. Jadi briefnya di tengah berubah. Di tengah-tengah nambah boundary. Dan udah bukan di setengah jalan, udah tinggal mungkin udah 2/3 jalan tuh. Dan kita kaget juga gitu ya. Tiba-tiba nambah. Dan yang memasukkan karya hanya 300 tapi. Jadi dari 700 yang mendaftar setelah baca briefnya, waduh kayaknya susah kali ya. Berguguran lah, tinggal 300. Dan 300 memasukkan karya, kita satu dari salah satunya. Terus waktu itu konsep yang lo majuin apa tuh? Secara singkat lah yang gampang dicerna orang lah. Jadi kita bikin ibu kota tuh kan sebetulnya udah ada panduannya dari briefnya. Satu, dia harus berkonsep kebangsaan Indonesia. It has to be Indonesian identity. Kedua, kota yang berkelanjutan sosial, ekonomi dan lingkungan. Ketiga, kota yang masa depan. Kota yang di level global stage dunia menggunakan teknologi dan smart city konsep yang sudah kontemporer. Dari 3 itu aja sih basisnya kita mulai dari gimana caranya menginterpretasikan sesuatu yang Indonesia yang sustainable tapi maju. 3 itu kita pakai dan kebetulan kita datang ke lapangan dan kita juga tahu Kalimantan itu kan terkenalnya sebagai paru-paru dunia kan. Hutan tropis terbesar di daerah Asia Tenggara itu ya di kita, di Kalimantan, pulau yang terkenal untuk itu. Ke lapangan lihat apa bro? Ke lapangan lihat apaan? Ngelihat hutannya. Hutan doang ngelihat. Nah kita lihat di sana memang dikasih kesempatan untuk yang mendaftar untuk bisa mengirimkan satu perwakilan dari setiap orang, 700 orang loh yang hadir ya itu yang mendaftar kan. Yang datang sih kayaknya nggak sampai 700 sih. Tapi diberikan kesempatan beli tiket, nanti di sana dikasih transportasi untuk berkeliling di sekitar lapangan, dikasih jalan, kan kebetulan ada jalannya ya.
Ya waktu itu gue gak ikutan, kebetulan lagi gak bisa, tapi direktur landscape gue si Rahman yang ikutan. Dan dia jalan ke sana dan kebetulan dia orang Banjarmasin. Jadi dia tahu lah Kalimantan. People need to know Kalimantan is very different with Jawa. Di situ juga pengetahuan itu kan penting ya, bahwa kok di Jawa kayak gini, yang ini kok nggak gini. Misalnya banyak orang yang bilang ada tanah gambutnya. Kalimantan itu kan katanya susah dibangun karena tanah gambut. Kebetulan nggak kelihatan di situ, tapi ada banyak mangrove-nya. Terjemahin dulu. Kenapa nggak bisa bangun di tanah gambut? Karena tanah gambut itu tidak solid dan dia tuh tanahnya mempunyai banyak porosity-nya ya. Berongga ya. Berongga dan basah. Jadi kalau kita mau padatkan ya harus di reclaim dan itu mahal sekali. Dan itu di Kalimantan banyak begitu. Banyak, tetapi nggak semua Kalimantan seperti itu. Banyak yang overgeneralize kan, bahwa juga satu Kalimantan itu pasti banyak orang utannya gitu, atau banyak satwa-satwa liar dan sebagainya. Nggak semuanya. Dan kebetulan kita lihat di IKN pada saat datang pertama, ya ini sih udah bukan hutan. Ada sih hutannya sebagian, tetapi banyak sekali daerahnya dari 240 ribu hektar itu mungkin 30%-nya doang tinggal hutan. Sisanya sudah menjadi hutan produksi. Hutan yang kita lihat di bencana Sumatera itulah, gitu kan udah mulai banyak yang berubah menjadi hutan sawit. Tapi kebanyakan di sana bukan sawit sih, kebanyakan hutan paper, kertas, eukaliptus dan akasia. Jadi pohon-pohonnya tuh semua monoculture, very weird, nggak ada suara binatang. Silent, a very silent place gitu. Daerahnya hijau, tapi binatang itu nggak kelihatan. Jadi udah sangat heavily disturbed gitu ya. Dan di situ juga kita diberikan banyak area yang kita pilih. Kebetulan areanya kan 240 ribu hektar tuh seperti kita menentukan ibu kotanya, posisi istananya nih bisa di Jakarta, bisa di. Areanya udah diplot dong tapi. Udah, gini ya. Ada. Tinggal lu pilih tempat aja mau di mana. Betul, tapi kan. Bayangkan tempatnya bisa milih dari Kerawang sampai Tangerang. Mau di BSD bisa, mau di Blok M bisa, mau di Monas bisa, mau di Bekasi bisa. Kan kita harus memilih gitu ya. Nah di situ kita jadi banyak soul searching juga. Kita kasih kriteria. Satu, daerahnya nggak boleh yang. Jadi konsep kita tuh nggak boleh merusak lingkungan. Itu something yang menurut gue very Indonesian. Karena kalau kita balik kepada konsep kosmologi Indonesia yang dulu gitu ya, di mana kita belum terlalu ekspansif terhadap lingkungan kita. Kalau ada hutan, orang tuh jarang ya, maksudnya orang tuh merusak hutan atau banyak cerita-cerita misalnya, di hutan ada jinnya lah, ada apanya. Itu sebetulnya salah satu dari wisdom kita untuk bilang ya jangan dirombak, jangan masuk ke sana. Kalau ada gunung gitu ya, itu kita bahkan di zaman animisme dan dinamisme, kita praise the mountain, gitu. Kita praise trees kadang-kadang. Kita mau nyari inspirasi ke gunung gitu kan. Laut pun kita takut, ada laut selatan, nggak boleh disentuh. Jangan terlalu dekat dengan laut selatan, jangan pakai baju hijau gitu. Itu sebetulnya salah satu cara mekanisme manusia Indonesia yang dulu untuk menjaga supaya dia tidak terkena dampak bencana. Laut selatan itu ternyata banyak daerah patahan yang ada tsunami zaman dulu. Jadi jangan dekat-dekat situ deh gitu. Makanya kota-kota kita di Jawa itu lebih banyak di pantai utara, tidak di pantai selatan. Jadi old wisdom itu yang mau kita cari. Konsep kita bernama Nagara Rimba Nusa. Nagara itu adalah kota atau perwakilan pemerintahan. Rimba yang adanya di hutan, yang gak boleh kita pisahkan dari konsep perkotaannya. Nusa itu adalah kepulauan. Kepulauan itu menurut kami juga something yang sangat inherent sebagai orang Indonesia. Tidak ada satupun dari kita yang tidak tinggal di pulau kan. Kita pasti tinggal di salah satu pulau. Mau itu Jawa, mau Kalimantan, pasti pulau. Dan pulau itu menandakan bahwa kita tuh terbatasi dengan lingkungan di sekitarnya. Kalau belum terbatasi namanya bukan pulau, itu namanya semenanjung gitu kan. Nah itu lingkungan itu yang membatasi apa? Bisa air, bisa hutan, bisa kebun gitu ya. Tapi yang jelas kita membentuk klaster-klaster perkotaan yang berbasis lingkungan, respectful, tapi
embedded into that adalah smart dan juga high tech gitu ya. Nah, konsep 3 kata itu aja yang menjadi salah satu short phrase yang bisa mewakili konsep kita. Oke. Bentuknya memang kita buatnya patches of cities yang dikelilingi oleh air dan juga hutan. Nah, ini sebetulnya cara kita untuk mengemas. Di urban itu ada yang namanya polycentric cities. Apa tuh? Polycentric cities itu kota yang mempunyai core. Jadi di satu titik dia mempunyai satu core yang kuat sehingga orang-orang dari jarak tertentu bisa ke tengahnya dan gak harus besar gitu ya. Kalau di Jakarta tuh udah gak ada polycentricnya. Pusatnya Jakarta apa? Monas gitu kan. Pusatnya Kelapa Gading mungkin ada ya. Beneran? Perasaannya gitu kan ya daerah Kelapa Gading ini. Tapi batas antara Kelapa Gading dengan Sunter dengan Jakarta Kemayoran udah nggak kerasa kan? Iya. Nah kalau polisentrik itu setiap daerah itu mempunyai klasternya sendiri, mempunyai pusatnya sendiri, sehingga kalau dia mau berpindah dari satu titik yang lain selalu ada break dan break itu adalah lingkungan. Nah, polycentric cities itu sebetulnya adalah teori urban design yang sudah banyak diterapkan di berbagai tempat. Tetapi kalau kita bilangnya judul proyeknya polycentric cities gitu. Western sekali kan. Padahal di Indonesia local wisdomnya adalah kepulauan. Nah, jadi kita transfer itu menjadi satu frasa Nagara Rimba-Nusa. Ya intinya kita kembali ke alam, kita belajar dari alam, apa yang alam berikan pada kita. Tapi sekarang kan modern ya, sudah zaman dunia modern. Gunakanlah teknologi yang sekarang sudah available, tapi tetap tidak kehilangan identitas ke-Indonesiaan kita. Oh itu konsep utamanya. Ya. Itu dipresentasiin tuh langsung. Nah tapi kan prosesnya 6 minggu, kita biasa kan, 8 minggu kan, biasa arsitek kan procrastinate. Kalau belum kepepet belum mulai jalan. Belum jalan. 1 minggu di fur dulu, 2 minggu di fur dulu gitu kan. Minggu ketiga kebetulan pada saat itu kita lagi ngerjain sayembara yang lain. Jadi salah satu one of my specialty adalah ikut sayembara bro. Oh gitu. Jadi waktu di ICOM dulu di perusahaan-perusahaan sebelumnya sayembara adalah sesuatu yang sangat umum ya. Dan kita nih orang-orang Indonesia yang di kantor asing itu salah satu kehebatan kita atau kelebihan kita adalah kita tuh tahan banting. Sayembara itu kan gak boleh dikerjain terlalu lama, waktunya harus sesingkat mungkin supaya costnya gak terlalu tinggi dan harus menang. Oke. Nah orang Indonesia tuh cukup jago ternyata untuk mengerjakan sayembara-sayembara. Dan kita tuh waktu itu memang spesialisasi kita tuh sayembara. Karena kalau dikerjain kelamaan costnya kegedean, jadi agak mepet aja. Bahkan kadang-kadang disuruh kerjainnya setelah jam kantor. Oke. Kalau kantornya nggak mau rugi ya, iya kan soalnya belum tentu menang loh. Kalau kalah lu ini kan costnya kebuang. Tapi kalau menang belum tentu dapat proyeknya. Kadang-kadang kan menang sayembara dapat hadiahnya nggak berarti dapat proyeknya. Betul, cuma diambil desainnya doang. Diambil desainnya doang kadang-kadang. Jadi untuk kantor itu kita pengen sayembara untuk dapat recognition-nya dan juga potensi mengerjakan proyeknya. Tetapi ada resiko dan biasanya yang kayak gini-gini nih harus dikasih orang yang memang jago bisa menang dengan cost yang paling kecil. Nah orang Indonesia tuh dikasih tugasnya di situ kebanyakan. Kebetulan gue di situ. Nah jadi mengikuti sayembara itu adalah something yang sudah jadi kebiasaan lah di kantor. Nah kebetulan kita lagi ngerjain sayembara di Johor waktu itu. Which already being asked by earlier that year. Jadi gue udah commit. Udah nggak mungkin gue drop gitu. Terus tiba-tiba sayembara ikut juga nih IKN. Jadi waktu itu kita double up. Wow. Mengerjakan sayembara yang di Johor itu sampai minggu keempat. Jadi kita baru mulai di tengah jalan bro. Yang Johor menang nggak? Yang Johor juara 2. Juara 2. Lumayan. Juara 2 lumayan. Juara 2. Terus yang ini, nah kebetulan juga dari ingat ada perubahan boundary itu. Kita nekatnya, kita mikir udah minggu ke-5, ke-6 orang yang rajin pasti udah mulai duluan. Lokasi udah pasti mulai. Orang kita mau bikin kota sampai gambar itu sampai keluar bangunan loh. Jadi disuruh ngedesain Jabodetabek, tapi renderingnya harus di level bangunan. Bangunannya udah jadi. Itu kita harus bikin 4 board A0 dan dari mulai skala regional sampai skala persil. Persil apa?
parcel, blok. Oh blok. Okay. Harus ada blok bangunan. Jadi kalau arsitek biasanya kan ngerjain bangunan nih. Jagoannya bikin bangunan, landscape juga bikin bangunan. Disuruh bikin kota, ngegarisin kota, mikir kan. Tapi teman-teman plano ngerjain level kota. Tapi nggak bisa ngerjain bangunan. Makanya harus ada lengkap tuh timnya. Nah jadi kita kebetulan kalau buat gue, untuk mengerjakan ratusan ribu hektar, puluhan ribu hektar is already something that I know. Karena kompetisi di China waktu itu tuh memang puluhan ribu hektar. Dan udah di train lah, jadi I'm ready for that gitu. Jadi udah tahu kayak gini. Yang penting ada timnya, kita bagi-bagi skala. Board yang ini skala yang regional, board ini skala yang semi, yang ini skala kawasan, yang ini skala bangunan. Kita bagi boardnya kayak gitu. Dan tentuin pemenangnya gimana? Nah dari situ satu kelengkapan. Karena dari tornya tuh diminta semua. Lengkap nggak gambarnya? Kedua, konsepnya menarik nggak? Nah konsepnya harus appealing banget nih. Dan biasanya kalau appealing gitu visual yang main. Karena boardnya kan silent, kita nggak bisa jelasin ke orangnya. Oh jadi kumpul nggak presentasi apa-apa? Nggak presentasi, nggak. Jadi 300 karya yang masuk itu pure print out board 1 set itu 4 dan self explanatory. Oh, terus tahu-tahu pengumuman aja langsung gitu. Nah, setelah itu pengumumannya sekitar di Desember kalau nggak salah pengumuman 5 besar. Shortlist 5 besar. Nah, 5 besar itu harus presentasi. Presentasinya ke dewan juri. Dewan jurinya kalau nggak salah ada berapa belas orang gitu. Cukup itu banyak. Siapa dewan jurinya? Orang apa? Dewan orang Indonesia. Maksudnya orang pemerintahan semua? Campur. Jadi ada budayawan, Panyoman Warta salah satunya. Itu dari seniman. Ada budayawan, ada perwakilan asosiasi perencana, arsitek, kemudian asosiasi rancang kota, urban design juga ada. Tokoh daerah, yaitu salah satunya Ridwan Kamil sebagai juri juga, Gubernur Jawa Barat. Ada dari pihak PUPR, Pak Imam Ernawi. Kemudian ada juga dari beberapa kementerian dari sektoral lah. Jadi ada yang dari perhubungan, ada yang dari lingkungan hidup, campuran. Dan itu tim juri, jadi bukan cuma satu. Nah kemudian mereka dikumpulkan dalam satu hotel untuk 2 malam gitu, untuk screening 300 karya. Untuk di screen dari 300 jadi 5. Dari 5 lu present. Kita present. Habis present dari 5 itu langsung 1, 2, 3. Apa 1 doang? Langsung 1, 2, 3, 4, 5-nya harapan. 1 harapan 2. Jadi kalau yang 2, 3, 4, 5 itu cuma dapat duit doang? Nah, jadi 1, 2, 3 itu pemenang utama kan. Nah, tugasnya waktu itu adalah setelah kita menang, kita diminta untuk menggabungkan ide desain yang kedua dan ketiga. Kok kayak waktu gua kerja di Singapura, option A, option B, option A plus B jadi C. Ya, option A gitu. Memang mandatnya seperti itu. Nah, 4 dan 5 hanya dapat uang. Oh ya, kita presentasinya waktu itu selain ke Dewan Juri juga disaksikan oleh Pak Jokowi ya. Jadi presentasi ke Presiden juga. Walaupun kabarnya Pak Presiden tidak menentukan siapa pemenang. Pak Jokowinya ada di situ? Ada. Tapi Pak Jokowinya mengamati gitu dan juga memberikan opini, tetapi hasil keputusan dari para juri itu sudah concluded sebelum Pak Jokowi masuk. I see. Dan kabarnya, ya we can check with the sources, katanya pas. Jadi yang juara 1, 2, dan 3-nya para juri itu sama dengan kriterianya Pak Jokowi. Oh, Pak Jokowi melihat, dia menentukan tapi dia tidak tahu siapa yang juri itu, dia tidak tahu keputusan juri. Tapi kalau hasilnya beda gimana? Nah, itu yang menarik. Ternyata enggak. Tapi untungnya tidak. Untungnya tidak. Makanya katanya para dewan juri, nanti bisa dicek nanti dengan para dewan juri. Dewan jurinya leganya bukan main karena pas yang dipilih itu bukan berarti sudah menentukan ya. Jadi mereka tuh sudah menentukan top 3. Tapi sudah di voting internal yang paling banyak adalah yang Nagara Rimba Nusa nih. Tapi kan belum diputuskan. Jadi Pak Jokowi pada saat menentukan ya ini yang cocok yang ini gitu ya. Nah 1 pas ya udah. Nah waktu gua motret di sono itu kan bangunan arsitekturnya kan banyak yang melengkung gitu kan. Gue lihat itu flowing gitulah, itu ada hubungannya sama angin apa gimana lo ngedesainnya? Ya jadi dari master plan itu kan sebetulnya
konsep yang besar ya, makro banget. Kita ngerjainnya juga something yang menurut kita yang penting konsep besarnya jadi dulu. Visualnya engaging gitu. Dan juri itu dari sayembara itu kita selalu berpikir 300. Kita kan gak tahu yang masukin 300 atau 700 ya. Ya. Tapi kita tahu juri itu pasti keboler deh mikirin, menseleksi gitu ya. Benerkah dibacain satu persatu gitu ya. Kalau kita hitung misalnya separuh aja dari 350 yang masukin kali 4 loh. 1.200 board dia kerjain dalam 2 hari 2 malam. Mana bisa ya? Gak mungkin kan? Iya. Berarti yang pertama yang dipilih adalah yang covernya paling bagus dulu. Oke. Jadi kita desain cover yang menarik. Oke. Yaitu rendering yang powerful. Itu salah satu tips kita untuk menang lah ya. Powerful yang benar-benar punching. Dan di situ kita bikin konsep sumbu. Konsep sumbu. Nah di sepanjang sumbu itu ada bangunan-bangunan pemerintahan. Dan sumbu itu sesuatu yang sangat Indonesia sebetulnya. Banyak orang yang bilang bahwa sumbu itu kan wah itu kayak di Canberra atau di Washington DC atau di Chandigarh. Enggak juga, di Indonesia itu kita punya sumbunya Gedung Sate ke Tangkuban Perahu itu sumbu. Sumbunya Yogyakarta ke Merapi itu sumbu juga. Dan something yang similar, ujungnya adalah gunung atau laut atau apa gitu ya. Dan itu elemen-elemen yang dulu tuh menjadi local wisdom kita. Nah itu tuh sesuatu yang menurut gue itulah keindonesiaan kita. Kita punya sumbu juga dan kita taruh sesuatu yang lebih tinggi dari kita di ujungnya. Sesuatu di tengahnya adalah yang manusia. Satu yang di bawahnya adalah yang di alam. Hubungan antara kita manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dengan alam itu sebetulnya terekam atau tercantumkan di dalam konsep Trihita Karana misalnya, yaitu konsepnya Bali, keselarasan alam Bali, yang ternyata di Jogja pun ada similar Trihita Karana yang bahasanya Jawa, di Sunda pun ada, namanya apa saya nggak tahu tuh, nggak terlalu persis ya. Itu sesuatu yang sudah sangat embedded di Indonesia. Nah, tapi kan kita sumbu itu kan dibentuk oleh bangunan kan. Ada sumbunya, ada bangunannya. Nah, bangunan-bangunan ini pertanyaan kita adalah mau kayak apa nih bangunannya gitu kan? Arsitekturnya. Nah, itu juga long journey kita bahwa kalau Putrajaya kita lihat ke sana, konsepnya adalah Islamic architecture. Oke. And they consciously choose them. Di dalam brief kita nggak ada tuh yang bilang bahwa harus arsitektur Islam gitu, enggak lah ya. Tapi kalau di Putrajaya sudah diputuskan. Kalau di Astana itu arsitektur neoklasik yang tapi modern. Jadi neoklasik tapi modern, tapi kesannya tuh kemegahan dan sebagainya. Language bahasa arsitektur kita di ibu kota itu masih terbuka. Jadi yang kita mau masukkan tuh adalah the next level of interpretation, Indonesian architecture, tetapi yang modern ke masa depan, yang menjawab tantangan masalah-masalah yang kontemporer hari ini, iklim, climate change, masalah comfort, masalah suhu, masalah lingkungan juga gitu ya. Bagaimana kita berinteraksi dengan alam. Sebetulnya perjalanan yang cukup panjang lah. Bentuk melengkung itu akhirnya adalah salah satu cara kami mengekspresikan dia bisa mengembrace, dan kalau dilihat bentuknya nggak kotak ya dan nggak tegak lurus gitu ya. Ada yang melengkung dikit, ada yang agak rendah, ada yang naik. Satu, dia mengikuti alam. Jadi levelnya tuh kalau ada daerah rendah ya jangan harus dipenuhin. Kalau ada gunung ya jangan langsung dipotong. Kita buat konturnya tuh masih mengikuti, tapi bangunannya yang mengikuti kontur. Gitu. Nah jadi makanya ada dinamika naik turun. Kemudian bentuk yang melengkung itu sebetulnya bentuk di mana kita mengikuti pola air dan pola angin. Yang kita di lapangan bisa kita modelkan. Nah itulah peran teknologi di masa sekarang. If we were to do this 15-20 years ago, toolsnya belum ada. Kalau sekarang kita udah punya CFD namanya. CFD itu Fluid Dynamics Analysis, yang bisa memodelkan angin kalau dilewatin supaya anginnya lewat dan menciptakan kenyamanan, bangunannya harus seperti apa ya? Itu aplikasi apa program gitu? Itu program. Dia tahu arah anginnya apa? Jadi kita masukkan misalnya di daerah Kalimantan Timur itu anginnya pola windrows, ada namanya windrows. Tendensi angin itu bergeraknya ternyata sama.
arahnya dari mana ke mana gitu. Nggak selalu sama tiap tahun, tetapi dia punya predominant direction. Oke. Nah kebetulan kita dapat di arah barat laut ke timur, barat daya ke timur laut. Angin itu bergerak ke sana. Tapi kan apakah angin seperti itu terus bangunannya nengok ke situ? Nggak juga. Angin kan bergerak nih. Nah itu bisa dimodelkan menggunakan parametric tools gitu ya. Menggunakan grasshopper atau menggunakan beberapa tools yang lain lah. Nah itu kita simulasikan tuh. Jadi bentuk yang melengkung itu bukan arbitrary hanya gara-gara asik-asik bikin gaya for the sake of being different. But there is some science behind it. Nah inilah ibu kota pertama kita yang di mana tools ini dipakai. Oke, di Indonesia belum ada ya maksudnya? Di Indonesia udah ada tapi bukan di pusat pemerintahan. Sudah ada lah yang mulai bikin mirip-mirip kayak gitu yang juga again peduli gak sih lu gitu kan. Emang kalau ada angin so what gitu loh. Nah tapi kita membuat itu sampai gedungnya itu sampai kita buatkan juga konsep yang namanya pilotis. Apa tuh? Pilotis itu kalau bahasa Indonesianya rumah panggung. Sudah ada di vernacular Indonesian architecture kan bangunan kita banyak di atas panggung ya. Betul. Kenapa? Karena kita tuh mau memisahkan antara alam yang di bawah, angin dan binatang air itu bisa lewat, kita tinggal di atasnya. Itu old wisdom kita. Tapi itu tidak terjemahkan atau tidak dikontinue oleh modern technological industrial mode gitu ya. Post industrial itu sudah yang penting tanah datar, kasih fondasi, ya, kalau kayak gitu ya. Kita cut and fill. Semakin cut and fill, semakin cepat bangunnya, semakin mudah juga. Alam itu kita rombak kebutuhan kita. Nah, itu prinsip yang di IKN, yang di negara rimba nusa itu mau kita hindari, bukan hindari ya, mau kita minimize. Bahwa pada saat kita datang ke alam itu kita respect alam memberikan apa, kita ikutin maunya alam sebanyak mungkin. Selama kita bisa mampu. Dengan kita pilotikan itu, air yang tadinya harusnya ngalir, yang biasanya kalau menggunakan modern practice, kita tutup, kita kasih gorong-gorong. Kalau di IKN, kita buka. Kita biarkan air itu mengalir. Dan ternyata benefitnya luar biasa. Pada saat air dicampur dengan angin, that become comfort. Jadi lebih dingin ya. Lebih adem. Dan di sana itu temperaturnya starting from 34. Bro kan datang ke sana. Rasanya panasnya nggak kira-kira kan. Karena mataharinya, kita tuh dekat Katulistiwa. Nah, makanya lebih nyengat mataharinya. Anginnya pun nggak terlalu besar. Dan juga alamnya sudah rusak. Jadi alam di sana sudah rusak. Jadi mau nggak mau kita harus memperbaiki alamnya. Kita ikutin maunya alam. Air dan angin kita manfaatkan sebanyak mungkin. Bangunan mengikuti. Makanya bentuknya melengkung-melengkung. Jadi ada sebabnya lah ya, nggak cuma asal lengkung doang. Iya, dan memang ada satu kesulitan juga. Soalnya sekarang ada yang namanya diskursus mengenai arsitektur Indonesia tuh apa sih? Buat bro, arsitektur Indonesia tuh harus kayak apa sih? Tidak modern gitu kali ya? Kesannya kan, kesannya wah harusnya arsitektur tradisional gitu ya. Tapi mau pakai tradisionalnya budayanya siapa? Nah banyak tuh. Banyak kan, bingung kan? Mau budaya Jawa, berarti atapnya perisai gitu. Sumatera atapnya gonjong. Toraja atapnya melengkung. Bali pakai undak-undak. Yang paling banyak sih Padang sih, restoran Padang. Ya Padang kan banyak. Kita kan bingung ya. Jadi bagaimana merumuskan how Indonesian is capital city should be. Itu soul searching yang luar biasa kompleks juga. Yang akhirnya kita menentukan pada saat itu dan juga disepakati dengan PUPR dan beberapa orang yang lain, kita tidak terpaku pada salah satu langgam atau salah satu style dari budaya tertentu. Jadi misalnya kalau Putrajaya kan menggunakan Islamik gitu ya, dan dia menggunakan Islamik yang mungkin terjadi di Malaya gitu ya. Islamic arsitektur kan di Malaya pun sebetulnya banyak. Dia memilih salah satunya dan itu yang dimenangkan. Makanya teman-teman dari Sarawak merasa Putrajaya nggak kayak gue kok. Karena apa? Nggak semua di Sarawak itu Muslim ternyata misalnya gitu ya. Dan menurut dia Islamik itu punyanya yang sana bukan punyanya kami gitu. Dan berbeda pulau, mereka kan berbeda semenanjung ya, semenanjung Malaysia dengan Sarawak arsitekturnya beda banget. Jadi dia tidak bisa mengembrace identitas nasional mereka. Nah kalau kita IKN ini harus bisa nasional. Dari Sabang sampai Merauke harus bisa dianggap inilah kita.
Gitu. Makanya pada saat itu kita menggunakan arsitektur yang tidak mengcopy atau merujuk kepada bentuk-bentuk yang tradisional, tetapi kita menggunakan prinsipnya, prinsip tanah yang bangunan yang piloti, yaitu bangunan panggung, dan juga menggunakan trap atau menggunakan cantilever yang jauh, yaitu tropical. Jadi jawabannya adalah tropical architecture that is embedded by Indonesian values, bukan Indonesian form, value-nya. I see, value yang diambil ya. Ya, prinsip-prinsipnya yang sebetulnya kelihatannya modern kan? Ya. Nggak kelihatan kayak bangunan zaman tua kan? Tapi prinsip itu dari dulu di Indonesia ada. Ada, betul. Dan itu yang memberikan kita sekarang manfaatnya. Jadi pada saat bro jalan ke sana kan, kita pernah jalan ke yang ada bangunannya agak bolong, terus ada kolom-kolomnya, angin lewat kan? Ya, betul. Nah, dan itu made it possible by technology. Karena kita sudah memprediksi itu, bahkan sampai kecepatan anginnya berapa, itu kita bisa tahu. Yang software tadi lo bilang itu kan. Betul. Kalau itu kan gue waktu baru nyampe ada titik nol kan, ada tugunya itu ya. Sebenarnya titik nol itu apa sih gitu, lo bisa jelasin? Kenapa mesti ada titik nol? Oke. Dan cara nentuinnya gimana? Kan lu hutan 240 hektar, terus kenapa lu nunjuk di situ? Betul. Pernah tahu titik nolnya Kota Bandung di mana, tahu nggak? Nggak tahu lagi. Gimana? Nggak tahu kan? Pernah tahu Hotel Savoy Homan? Oke, tahu. Terus di seberangnya itu ada Jalan Asia Afrika kan? Oke. Nah, Asia Afrika itu di ujungnya ada gedung dinas PU. Di depannya itu ada kereta, ada kayak rel gitulah. Itulah titik nol di Bandung. Ada benda apa di situ? Kayak monumen kecil aja di titik nol. Dan setiap kota di Indonesia punya titik nol. Oke, Jakarta mana ya? Gue nggak tahu. Kalau Jogja gue tahu titik nolnya di depan keraton. Oh gitu. Tugu titik nol namanya. Oke. Jadi ini adalah tradisi para civil engineer. Oke. Jadi mereka itu pada saat mau membuat satu project, pada saat kita ngelihat di peta tuh kelihatannya semuanya gampang ya. Di peta di sini. Tapi kalau kita udah di lapangan, we are lost. Kita nggak punya titik referensi. Kita nggak tahu nih. Misalnya kalau kita bro udah jalan ke ibu kota nih, pada saat belum ada bangunan, isinya semua pohon, we are lost. Kita nggak tahu kita ada di mana. Kadang-kadang kita taunya dari, di sini kebetulan ada tancepan papan namanya Ici. Di papan ini nih. Sudah jalan 10 menit ke sana, pas balik lagi gak ketemu jalan itu, gak ketemu papan itu. Kita bisa lost. Koordinat nggak bisa ya? Bisa, tapi kan nggak semua orang akan pegangin peta terus, pegangin kompas terus kan. Nah, titik nol itu adalah titik ikat, titik referensi. Semua pekerjaan sipil infrastruktur yang ada di ibu kota harus menggunakan itu sebagai titik tambatnya. Referencing point. Jadi misalnya Hotel Nusantara itu koordinatnya 90 derajat atau 93 derajat dengan jarak misalnya 300 meter dari titik ikat. Itu referencing point. Dan tradisi pembangunan kota-kota di Indonesia dengan titik nol itu adalah the city start from there. Jadi pada saat Bandung dibuka, salah satu jalan Asia Afrika itu kan adalah jalan yang dipakai untuk Grote Postweg namanya. Jalan Great Post Road. Postal Road yang dipakai untuk orang Belanda itu kalau mau menggunakan kereta atau kuda, jalan itu sepanjang jalan Postal Road namanya. Nah dia taruh di Bandung, gue mulai dari sini ya. Dari situ dia berkembang tuh. Makanya kota tuanya di situ. Biasanya titik nol kalau di kota-kota Indonesia itu adanya di kota lamanya. Nah ibu kota kita perlu titik nol. I see. Ya jadi ngebangunnya semua dari situ ya. Minimal referensi di situ, nggak jauh-jauh dari situ lah. Makanya istana pun sumbunya kan ke titik nol. OIKN, kantor OIKN sumbunya ke titik nol. Dan itu kita kebetulan titik nolnya kita taruh pas di persimpangan sumbu dengan jalan. Nah tapi ya titik nol itu sendiri di masa modern ini banyak interpretasinya. Jadi ada yang bilang menggunakan titik nol magnetik. Dengan titik nol yang sifatnya referensinya ada satu lagi tuh menggunakan kompas. Yang ternyata bedanya sedikit. Nah itu pernah ada debat lah. Titik nolnya di sini. Enggak, titik nol di sini. Ya para engineer sih yang ngobrol. Gue sih yang penting whatever man, yang penting lu pilih salah satu gitu, jangan pilih yang banyak, jangan pilih yang beda-beda gitu kan. Ya udah sih gitu aja. Yang pilih engineer ya, bukan lu yang nentuin sebagai desainer. Bukan. Tapi gini, dia menyesuaikan,
gambarnya kayak gini ya, kita udah pas-pasin. Oke, yang ini bisa jadi titik nolnya, kita sepakatin aja di titik itu, tapi jangan rubah. Nah, tapi kan titiknya as to where exactly menggunakan sistem yang kompas atau sistem yang magnetik atau gua nggak tahu sih bedanya apa gitu ya. Ya silahkan deh, yang penting titiknya di situ gitu, jangan pindah-pindah gitu kan. Itu engineer lah ya. Ya lebih ke orang-orang GIS mungkin ya, orang-orang spasial, geografik lah, geodesi. Kalau di kampus itu orang-orang geodesi pemetaan yang bisa mengerti itu mungkin ya. Terus dari desain lo yang di sayembara lo sampai kenyataan itu bagaimana? Ada perbedaan jauh sedikit, perubahan tengah jalan banyak, perubahan brief? Ya nggak sempurna lah ya, nggak semuanya. Jadi I think dari desain awal semua arsitek itu kan pasti pengennya bener-bener pengen semirip mungkin dengan desain awal gitu ya. Tapi kan in reality banyak hal-hal yang nggak bisa kita hindari ya. Jadi I would say somewhere between 70 to 80% is there, which is good. Given the constraint yang kita punya, waktu kita sangat terbatas, pendek banget waktunya. Kemudian juga biaya kita harus kita pikirkan dengan matang juga. Pelaksanaannya juga nggak gampang. Pengadaan barang-barang di sana nggak gampang. I can understand where the changes come from gitu ya. Tapi to have it within 3.5 years sangat singkat dan terjadi dengan substantially done gitu ya. Minimal bagian tengahnya, bagian awalnya, I think it's not bad. It's not bad. Tapi ya memang kalau ditanya mirip nggak ya nggak mirip-mirip banget. Ada yang berubah-ubah. Ya contohnya istananya kan nggak sama gitu misalnya ya. Istananya nggak sama ya karena itu pilihan Pak Presidennya memilihnya itu gitu kan. Terus ada perubahan-perubahan dalam cara membangunnya juga yang kita pikir harusnya stepnya gini. Oh kalau itu kelamaan Pak, kita nggak keburu, kita harus lebih cepat. Oke, berarti gimana dong? Menghindari bukit, menghindari ini supaya nggak terlalu memotong terlalu tinggi gimana? Ya udah deh kita pakai covering dulu dan sebagainya. Ya itu teknik-teknik yang dimana pada saat kita ngedesain banyak orang-orang pelaksanaan tuh bilang ya lu enak ngegambarnya doang gitu. Pada saat kita jalaninnya kan harus ada compromise lah ya. Ada compromise. Dan mungkin lesson learn-nya buat gue adalah we need to understand how we shape the city from the engineering point of view. Ternyata berbeda. Jadi pada saat kita bilang Pak jangan dipangkas bukitnya. Bukannya mereka nggak mangkas. Tapi pada saat kita memasukkan satu jalan dan harus membuat tekukan misalnya bukit. Terus kita masukin jalannya melipir gitu ya. Dan ini minimum aja nih cut-nya. Gak bisa. Karena standar keamanan dan standar keselamatan engineering jalan kita belum berubah. Bukan berarti itu standar yang kadang-kadang kita juga bertanya. Emang standarnya bagus bener? Di negara lain kok bisa? Oh enggak Pak, di Indonesia standarnya masih ini. Nah standar itu kalau diterapkan ya menjadinya kayak gitu. Jadinya potongannya tuh naik ke atas sampai kelihatan ada tembok sampai mungkin belasan meter ya. Itu karena standar engineering kita. Di luar negeri mungkin sudah tidak seperti itu. Tetapi standar di Indonesia masih seperti itu. Yaitu namanya aspek kemiringan. Nah, dan itu ternyata kalau kita lakukan dengan cara yang berbeda. Itu melanggar hukum. Nah, jadi si pelaksananya nggak berani. Kalau saya gini Pak saya kena. Padahal saya bilang Pak bisa nggak gitu caranya. Nggak bisa selama peraturannya masih seperti itu. Jadi kadang-kadang kita tertabrak dengan peraturan kita sendiri. Walaupun kalau menurut dia bisa, cuman karena peraturannya nggak bisa. Iya, Bapak bisa-bisa aja Pak. Kan kita tunjukin nih, misalnya di Hong Kong. Di Hong Kong kan bukitnya nggak kira-kira tuh. Dibikin nggak selalu semuanya pakai beton. Kan mereka harus pakai dinding penahan. Nggak semuanya pakai beton kok. Ada sebagian pakai pohon dan sebagainya bisa gitu. Loh kalau standar di Hong Kong seperti itu, kenapa di Indonesia nggak bisa? Oh bedanya ada dua Pak. Satu, di Hong Kong itu bukit karang semuanya. Jadi bisa. Tanah kita nggak seperti itu. Kedua, peraturan di sana sudah ada yang seperti itu. Di kita nggak ada. Jadi kalau peraturan yang nggak ada, ya kita nggak bisa bikin Pak. Nah padahal ibu kota kita semangatnya tuh harusnya, if I can track back gitu ya. Kalau kita membangun kota dengan standar yang sama,
Kan selama 70, kita udah merdeka berapa tahun sih? Hampir Dari 80 ya. Udah hampir 80 lah ya. 80 tahun kemerdekaan ini, standar yang kita pakai menghasilkan barang yang kita lihat hari ini kan. Ya. Kotanya jadinya kayak gitu. Happy nggak dengan standar itu? Ya kan kita nggak, generally kita belum terlalu happy dengan kota-kota kita. Artinya ada something wrong dengan cara kita membangun kota kita atau mendesain atau menentukan standar untuk kota kita. Kalau mau bikin ibu kota yang baru, menurut arahan pemerintah, kita mau membuat cita-cita baru, kota yang different, kita yang baru, kota yang transformatif, yang memberikan contoh kepada kota-kota lain. Logikanya kalau mau membuat sesuatu yang berbeda, aturan mainnya pun harus dirubah dong, supaya tidak sama dengan kota yang lama. Nah ini yang belum terjadi, karena peraturan di Indonesia itu ada yang ketat, sangat mengikat, ada yang enggak sih. Ya gue menggunakan area-area di mana yang masih ada fleksibilitas kita lakukan gitu. Tapi kalau yang udah pakem, terutama keselamatan ya susah. Ya udah. Ya mau nggak mau dari situlah mungkin 20-30%-nya sebagian terkontribusi karena ya kita nggak bisa gerak di luar aturan yang kita punya sendiri. Terus dari kacamata lo yang pengalamannya bikin kota udah banyak gitu kan, indikator keberhasilan dari sebuah kota menurut lo apa sih? Kota baru yang dibuat ya dari hutan nih gitu. Ya jadi ada beberapa. Pertama, bagaimana paradigma yang digunakan harus menghasilkan sesuatu yang memberikan result yang berbeda gitu, yang result yang lebih baik. Jadi indikatornya adalah salah satunya, apakah kota itu mempunyai dampak yang buruk kepada lingkungan. Oke. Kota-kota di Indonesia ya sebagian besar nggak terlalu environmental friendly lah ya. Dampak buruk tuh seperti apa contohnya? Oke, kalau kotanya akhirnya sering kebanjiran, kotanya banyak trafficnya macet, kotanya banyak polusi, itu adalah produk dari suatu desain kan, atau dari suatu keputusan-keputusan kan. Gue kayak tahu kota itu kota mana ya? Iyalah. Lihat aja nih keluar gitu kan. Oke, terus. Nah, artinya kalau kota dibuat dari scratch, harusnya kita menghindari itu. Minimal kita belajar dari 70-80 tahun pengalaman membangun kota di Indonesia, don't repeat that. Kalau hasilnya jelek, harusnya ada cara untuk membuatnya lebih baik. Artinya dari know how-nya, bikin desain yang bentuknya bagus, formnya bagus, yang membuat, yang kita antisipasi lah. Kalau banjir ya jangan dibuat banjir. Kalau bikin macet ya jangan dibikin macet. Perhitungkan itu gitu. Ada science behind how to make the city right gitu, in the right way. Kedua adalah indikatornya menurut gue adalah dia bisa dicintai oleh masyarakatnya. Jadi people tuh bangga. Misalnya kalau kita datang ke orang-orang di Amerika gitu ya, I'm from San Francisco, I'm from New York, atau ada yang bilang I'm from San Jose. Oh lu San Francisco ya? No. San Jose and San Francisco is different. Atau ada yang bilang gue dari Palo Alto. Lebih keren lagi karena apa? Palo Alto tempatnya Stanford, tempatnya apa? Karena ada identitas, ada ownership. I think successful city adalah kalau kotanya juga bisa dicintai sama masyarakatnya. Nah yang ketiga, kotanya ini juga memberikan orang-orangnya yang di dalam kotanya itu behave in the manners that the city shape them. Jadi kalau kotanya seperti apa ya, kota yang memang New Yorkers itu berbeda dengan San Francisco, California dengan East Coast dan West Coast kan beda nih ya. Yang dia lebih urban, yang lebih apa itu membentuk karakter manusia yang sangat urban misalnya. Nah kalau karakternya di kota yang lain mungkin lebih hijau dan sebagainya, membuat orang-orangnya pun lebih mengapresiasi lingkungan. Kalau kotanya itu berhasil mentransformasikan manusianya menjadi manusia yang lebih baik, menurut gue itu indikator yang ketiga. Ya, nah tapi ada prasyarat nih untuk semua hal ini bisa terjadi. Kotanya harus diisi. Betul. Kalau nggak ada yang isi ya nggak jadi-jadi. Kalau nggak ada yang isi ya podo aja nggak ada jadinya kan. Ini hanya sebuah showcase gitu. Nah makanya sebetulnya kesuksesan IKN itu sebetulnya bukan hanya dari desainnya, bukan dari apa ya
panduan, kita bikin panduan juga. Karena my position is not that I'm a master architect that design everything, semua bangunan harus sama gue, terus harus jadinya seperti maunya gue, bentuknya kayak gini, enggak gitu. Kita hanya menentukan contoh, kita bikin contoh beberapa, kemudian kita biarkan teman-teman arsitek lain ikutan. Makanya kan ada Istana Wakil Presiden oleh Xiao, oleh Daliana gitu ya. Terus DPR MPR dikerjakan oleh Airmas kalau nggak salah. Kemudian Istana dikerjakan oleh Nyoman Nuarta. Kemudian ada karya dari Arkonin juga kalau nggak salah, Yudikatif tuh Arkonin. Tapi menggunakan panduan. UDGL namanya, Urban Design Guidelines. Nah panduan itu yang kita jadikan legacy. Supaya kotanya dibangun dengan prinsip-prinsip yang harus diikutin. Jadi nggak boleh, misalnya bangunannya kalau bisa maksimalisasi tidak menggunakan pagar. Itu salah satu perubahan transformasi yang kita harapkan. Nah itu dari panduan-panduan itu sebetulnya terjadilah suatu pergerakan, nanti kotanya akan terbangun dengan panduan tersebut. Nah kita jadi kayak stewardship. Kita jadi keeper gitu, bukan sebagai planner and architect, bukan master builder, tetapi kita yang ngejagain kotanya supaya aturan-aturan ini diikutin. Nah, kita pada saat membangun ibu kota ini ya kesulitannya adalah nanti pada selain orang-orangnya harus datang nih. Kalau nggak datang percuma. Nggak semua orang juga paham mengenai arahan ibu kota ini mau dibawa kemana. Jadi kalau kita menabrakkan konsep bisnis di dalam suatu perkotaan, kan ini kan butuh lifeline-nya banyak macam-macam nih. Konsepnya harus bagus, tapi harus ada pompanya kan. Pompanya darahnya adalah duit nih. Harus ada yang invest di sana. Nah kadang-kadang konsep keberlanjutan ini, konsep yang dimana kita mau mentransformasikan budaya bekerja kita, budaya kita bergerak, budaya kita melihat lingkungan, manusia-manusia kan diharapkan manusia-manusia yang baru. It's not the same dengan kok nggak sama kayak di Jakarta, kok nggak sama kayak di Bandung, kok gue ngebangunnya kalau di Bandung nggak kayak gini nih, kalau di Padang nggak kayak gini. Ya tentunya berbeda karena kita kan mau bikin sesuatu yang kota yang berbeda, yang menghasilkan manusia yang berbeda gitu. Nah perbedaan ini kadang-kadang tidak bisa dimengerti oleh para investor. Karena buat dia sesuatu yang berbeda beresiko. Kalau beresiko bisa nggak laku. Kalau nggak laku, bocuan. Nah, gitu kan. Berarti gue nggak mau. Jadi gue maunya ya bikin mall, Bikin mall tuh ya bangunan di tengah-tengah, parkirnya yang gede-gede di mana-mana. Semuanya harus lewat mobilnya di pinggir jalan, di pinggir drop off, pagerin semua, bangunannya keren bagus sendirian di situ, tapi nggak engage dengan lingkungan sekitar. Nah itu paradigma yang bukan paradigma yang mau kita encourage gitu loh. Nah itu untuk seperti itu aja, investor yang bikin mall nggak mau kan bikin mall yang berbeda. Kalau punya duit maunya bilang say gitu ya. Iya, ruko di mana-mana parkir di depan dong. Padahal ruko dengan parkir di depan itu yang kalau menurut pendapat gue ya, itu yang merusak wajah kota. Betul. Makanya pada saat kita membedakan, nah ini jadi ngomong brand kota nih ya, tapi ada satu daerah lah di Serpong gitu yang kalau lewat berantakan gitu, tapi rame, makanannya banyak, nah nggak tahu dong di mana gitu kan. Ada juga, tapi kalau di kota yang satunya hijau, sepi, tapi tertata dengan baik gitu ya. Rukonya nggak kelihatan parkirannya di mana gitu kan, ya kita tahu lah yang mana ya. Nah itu paradigma yang kalau dilihat yang satu berhasil secara bisnis, yang satu berhasil secara konsep. Oke. Orang yang ada di kota yang satu itu nanti tersaring sendiri kok. Kalau gue nih ditanya di daerah Serpong itu yang tinggal yang mana, gue akan memilih tempat yang lebih tertata because I value that. Oke. Mau nggak ada makanan yang nggak sebanyak yang satunya, it's okay. Karena gue bisa jalan ke sana. Tapi kalau gue mau deket rumah gue, mau jalan, gue maunya di kota yang lebih sepi, lebih tertata, nggak terlalu ramai, nggak apa-apa. Nah, ada pasarnya masing-masing lah ya. Ada pasar masing-masing. Ya. Nah di ibu kota ini unfortunately is heavily guided. Karena mandat dari atasnya kan adalah harus membuat kota yang masa depan nih. Nah mandat seperti itu kan nggak main-main ya, harus kita terjemahkan menggunakan panduan-panduan, menggunakan pemikiran di mana konsepnya harus jadinya kotanya kayak gini. Walaupun banyak sih cara menuju ke sana. Tapi unfortunately pola pemikiran yang
konvensional yang lama harusnya tidak masuk. Tapi ada resiko kotanya jadi nggak laku, nggak cuan gitu loh. Jadi sampai sekarang mereka IKN masih konsul terus sama lo nih? Kalau ada investor mau masuk, bangunan desainnya gini gitu. Enggak, kan kalau tugas gue udah selesai lah. Tugas gue udah selesai Guideline pada ada saat lah ya. kita udah bikin satu template guideline. Kan kotanya ada 10 ya, ada 9 kota di IKN tuh ada 9. Jadi yang Ada kita 9 lihat area ya? yang ada 9 blok kota. Oke. Dan makanya dibilang polisentrik. Oke. Ada bloknya CBD, ada bloknya pemerintahan, ada bloknya science and technology, ada bloknya kampus gitu ya. Yang kemarin gue lihat itu baru KIPP doang, pemerintahan doang. baru pemerintahan doang. Wow. Nah, Oke. tapi gue udah buat satu template yang dimana ini loh kalau bikin kota pemerintahan panduannya seperti ini. Dan si panduan ini cukup universal untuk bisa dipakai di berbagai tempat. Oke. Nah, tugas gue selesai di situ sebetulnya, dimana panduan itu udah jadi, tinggal diikutin. Hanya masalahnya kan nggak semua orang bukan mudeng ya, buy in to that idea. Nah itu yang sekarang kita sedang berusaha banget supaya gimana caranya kalau panduan kita nih sangat pro lingkungan, sangat pro idealisme yang mau dicapai, realita ekonomi di sini. Ya yang realita ekonomi harus dekat ke sini, yang ini juga dekat ke sini dong. Ya. Supaya ketemu di tengah nih, supaya lebih friendly lah. Kompromisnya terjadi mungkin gitu ya. Ada beberapa yang mungkin kita harus kompromis, tapi yang penting ada yang ngejagain ini sampai cita-cita ibu kotanya terus jalan gitu. Ya, kalau nggak balik lagi kayak Kita bikin another Bandung, another Medan, another Surabaya. Oke, sekarang gue mau ngomongin masalah asumsi publik nih. Ya, minum kopi dulu dah. Kan di publik tuh sempat ada yang rame-rame, ada Tugu yang masih tulisannya lorem ipsum gitu kan, lorem ipsum kan. Itu the first issue yang gue mau tanyain, kok bisa sampai begitu? Apa itu mock-up doang? Apa gimana nih? That's one. Dua, kan beritanya rame juga mengenai lokalisasi kan di sono. Jadi banyak PSK. banyak PSK gitu. Itu pendapat lo sebagai orang yang ngikutin dari awal sampai sekarang tuh bagaimana? Ya mungkin gue bicara dalam kapasitas bukan sebagai orang yang berada di dalam lini mengambil keputusannya ya gitu kan gue kan di consulting sebagai konseptor tapi nggak sampai ke eksekusi kan, nggak sampai ngebangun semuanya lah. Sebagian kita terlibat tapi nggak semuanya. Jadi yang menjadi challenge untuk teman-teman di lapangan itu adalah speed. Kita harus sangat cepat mengerjakan banyak hal. Jadi pergerakan, jadi bayangkan ya, jadi teman-teman yang buat gue nih standar membangun kota 10 tahun lah minimal. Okay. SCBD tuh jadi SCBD setelah berapa tahun? Dari tahun 89 bro. Sampai sekarang 26 tahun baru jadinya SCBD. Oke. Mega Kuningan lebih cepat dikit. But it takes more than 10 years. Okay. Ibu kota kita dibangun di 3,5 tahun jadi kayak gitu is a miracle. Wow. Is a mirage gitu. Is a very marvel project gitu. Dan itu dikonfirm dengan semua teman-teman. I speak in many forum in the world gitu ya, globally gitu. Kemarin baru di Venesia, sempat dibawa ke Singapura, sempat ngobrol di Hong Kong. Everybody agree, lu gila bikin kota jadi. Pakai jin pasti gitu ya. Nah jadi in that manners banyak yang tentunya nggak sempurna ya. Jadi pada saat ngerjain gambar mungkin ada yang belum ke-upload filenya, terus udah dicetak dikirim ke kontraktor. Jadilah lorem ipsum itu gitu. Jadi tapi udah langsung dimitigasi. Ini yang bener yang mana gitu. Bukan desain gue ya, tapi sama yang lain kita nggak tahu. Tapi banyak kok yang kejadian seperti itu tapi yang bagusnya adalah the moment they aware about it, they mitigate it gitu. They do something about it. Nah kalau untuk PSK itu jadi gini, it's a social reality ya, mungkin ya. I don't know whether it's true or not, I don't know. Tapi membangun di ibu kota itu tuh salah satunya yang terjadi adalah mereka tuh 24 jam 3 shift loh. Oke. Ada hunian pekerja namanya, hunian pekerja konstruksi, HPK namanya. Kapasitasnya belasan ribu. Jadi membangun ibu kota itu kan butuh orang. Dan generally yang membangun laki-laki. Dan 3 shift nggak boleh pulang tuh mereka. Berbulan-bulan. Ya,
natural consequences-nya adalah kebutuhan itu ya. Kebutuhan fisiknya bapak-bapak itu mungkin menciptakan suatu demand gitu ya. I don't know, tapi ya itu pun ya akan dimitigasi juga tentunya ya. Mereka sudah paham tentang itu. Tapi memang kesehatan mental dari para kontraktor di sana juga harus diperhatikan karena menantang banget. Lu nggak boleh pulang selama 3 tahun gitu ya, ngebangun kota terus-terusan ya. Itu basic human nature juga sih ya, mau Iya, gimana jadi ya. repot juga kan gitu kan, resah sana sini gitu kan. Iya. Iya, ya ada lah kejadian-kejadian seperti itu. Ya bisa dimengerti kenapa, tapi ya nggak baik juga, harus ditangani dengan bukan dengan fisik, tapi ya maksudnya bukan dengan engineering way, tapi ya social way lah. Masih untung ada kebutuhan itu ya kalau daripada saling hajar ya. Jeruk makan jeruk. Ngeri men, ngeri itu. Oke, lalu apa pelajaran terbesar lo dengan dapat project IKN ini dan mengawal sampai sekarang nih, sampai selesai ya, sebagai seorang urban planner nih? Ya, Your biggest learning. It's been a humbling experience ya. Jadi memberikan suatu almost kayak dikasih mandat untuk kota Indonesia di masa depan tuh harus jadi kayak apa sih? Bukan bangunan loh, bukan monumen doang, bukan suatu misalnya nih sebagai seorang seorang arsitek bikin high rise tower tertinggi di Indonesia, woi keren gitu. Tapi kan cuman yang menikmati cuman segelintir orang gitu ya. Tapi membangun kota dia menjadi cita-cita model kota masa depan dan digerakkan dari skala nasional turun sampai ke bangunan, itu menurut gue pembelajaran terbesar di mana what I will do can have an impact to the level of the nation. Bukannya nyombong ya, tapi maksudnya kalau gue salah, gue juga salah dengan skala nasional gitu loh. It's the biggest disaster that I can make gitu kan. Tapi kalau itu successful, it will be something that become a legacy supaya bisa jadi kontribusi terbesar gue tuh bukan desain bangunannya, tetapi dalam pemikirannya. Bagaimana pada saat kita membangun ibu kota itu kita memikirkan gimana sih identitas bangsa, gimana sih cara kita membuat kota yang lebih baik dari lingkungan, dan merespon lingkungan dengan baik. Gimana sih teknologi saat itu memberikan kontribusi untuk membangun kota dengan cara yang berbeda. Jadi tanggung jawab besar yang gue emban itu adalah sebetulnya how to make it, how the process to get there gitu, bukan the product itself. Nah proses ini moga-moga terdokumentasi menjadi pembelajaran dan menjadi IKN itu harusnya menjadi living laboratory of urbanism. Kota-kota lain itu bisa belajar dari kalau bikin ini di IKN tuh kayak gini loh, bikin gini. Jadi standar kota kita lebih baik. Bayangkan dampaknya adalah kita punya 544 kota kabupaten. 200-annya kota. Dan dari 200 itu 10-20% di atas 1 juta penduduknya. Jadi bayangkan kalau kotanya bisa tertransformasi dengan baik, kota-kota Indonesia pun bisa ikutan memperbaiki dirinya, masyarakat Indonesia pun akan menjadi lebih baik. Jadi I think that ripple effect dari ibu kota ini yang gue pikir menjadi kontribusi yang terbesar ya. Jadi pemikiran membuat kota yang lebih baik. Sebuah standar baru lah ya. Ya memang sih eksperimental hitungannya kan ya. And challenging. Dan tapi pada saat ya sih, tapi gini, ada perbedaannya. Pernah dengar konseptor yang sejenis ini untuk kota Canberra misalnya, atau untuk kota Washington DC. Kalau Washington DC itu desainer kotanya namanya Al Enfant, orang Perancis ternyata. Kalau Canberra itu Walter Burley Griffin, yang juga menang Laut Sayembara juga. Brasilia itu Lucio Costa namanya. Sama arsiteknya namanya Oscar Niemeyer. Tapi dia arsitek doang gitu. Nah orang-orang ini tidak hidup untuk melihat kotanya terbangun. They don't see it. Hanya Putrajaya atau even Astana tuh didesain oleh Kisho Kurokawa. Sebagian terbangun, tapi pada saat kotanya udah benar-benar fully in operation, Kishonya sudah tua. I'm lucky
that in 3.5 years sebagian jadi dan bisa gue terus liatin dan monitor juga gitu loh. I'm lucky in that sense. Oke. Sekarang gua kasih pertanyaan dari followers. Dari followers, Followers ada yang nanya nih, ada yang teknis. Moga-moga pertanyaannya nggak sensitif. Nah, gampang nih. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ini dari Lili Chang 7. Oh, Lili Chan, oke. Ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan buat menyelesaikan gambar desainnya dan berapa kali revisinya sampai dikatakan fix, final, ya kan? IKN final 28 versi 3. Jadi kita nggak punya luxury of time. Jadi udah dikasih, karena kan kalau kita tarik mundur ya, permintaan Pak Jokowi 17 Agustus harus bisa upacara di sana. Oke. Sesimpel itu. Terus kan kita mikirnya, oke, kalau upacara lapangan doang beres dong sama tiang lempar yang bendera gitu kan. Ternyata nggak boleh, harus ada istananya, harus ada jalannya, harus buka keran, cuci tangan harus ada airnya dong. Harus ada jalannya dan sebagainya. Jadi setelah kita pukul mundur, daerah yang paling penting di utama itu adalah plaza seremoni dengan istana, dengan Kemenko sekitarnya, jalannya harus beres dan sebagainya. Sistem air harus jalan. Kita tarik mundur, kita butuh waktu 3,5 tahun. Dari Agustus 2019. 2024. Sorry, 2024. Tarik mundur, by 2021 awal udah harus selesai. Jadi kita tuh hanya punya waktu literally 1 tahun untuk mendesain semua yang bisa dibangun saat itu, termasuk master plan besarnya juga 6.000 hektar itu. Jadi dalam 1 tahun, tapi kalau diingat 2020 Januari masih oke, kita mulai di 2020 Januari langsung tuh gas hari kayak sekarang nih baru tahun baruan nih, pengennya liburan gitu kan, gue udah digas itu sama Pak Basuki dan PUPR, udah mulai langsung bikin namanya tim kolaborasi. Jadi tim yang di satuan tugas di PUPR. By Maret COVID. Oke. Jadi mendesain ibu kota yang didesain di masa COVID itu adalah IKN. Wow. Jadi 9 bulan berikutnya we work in isolation. Tapi ya semua harus beres bro. Tapi nggak semuanya dalam 1 tahun habis itu pens down ya, enggak ya. Kan menyusul nih. Jadi kita mengerjakan master plan, kita ngasih tahu jalannya di mana, sumbunya di mana, istana di mana, itu udah kita tahu di tahun 2020 tuh. Blok istana segede apa, dan udah langsung assign arsitek istana Nyoman Nuarta yang dipilih. Ya udah dia yang milih, dia yang bikin, kita kasih lahannya, kerjanya paralel, udah bukan kerjaan gue kan. Nah tapi kan Kemenko kita kerjain. Master plan-nya selesai 2020, tapi di 2021 sebagian awal 2021 setengah tahunnya kita masih bisa bikin gambar yang lebih detailnya. Oke. Nah habis itu turun sebagai gambar design and build karena dikerjakan oleh kontraktor langsung desainnya, desain construction-nya. Nah itu berjalan lagi tuh dia 6 bulan. Rata-rata ya ngedain gambar basic design 6 bulan, gambar DED 6 bulan gitu. Jadi dalam setahun akhirnya selesai. Setahun tadi itu yang area presidenan doang apa? Jadi ini ya fast track. Master plan ada kerjaannya 1 tahun udah harus beres. Tapi di tengah-tengah lagi ngerjain master plan, Pak bikin istana dong Pak, daerah sekitar kawasan utamanya harus dikerjain. Oke kita tambah lagi orang untuk ngerjain yang di tengahnya. Itu 6 bulan lagi, itu 6 bulan di kita, 6 bulan di tim construction. Oke. Itu nyampe ke 2021 pertengahan. Gitu ya. Terus belakangan ini bikin tamannya juga, ya paralel lagi bikin gitu. Jadi desain sih sampai 2021 pertengahan akhirnya udah harus selesai karena the construction alone butuh 1,5 tahun kan. Oke, jadi nama file terakhir lu sebelum dibangun apa? Pertanyaan gue. KIPP UDD 1 versi 28 lah gitu. Banyak lah pakai revisi lah ya. Revisinya banyak karena IKN itu kan nggak boleh hanya dilihat oleh satu kementerian. Jadi bukan hanya PUPR yang ngerjain. Jadi setiap kita mengerjakan sesuatu, IPAGAS saja. Itu orang-orang ESDM tuh yang bicara. Untuk titik-titik untuk sensor, bukan sensor, titik-titik untuk IT, itu Kemeninfo. Oke. Air dari PUPR, tapi kalau hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup.
Titik kereta, kan kita akan bikin, nanti akan ada kereta yang masuk ke bandara nih. Ya. Itu oleh Kementerian Perhubungan. Oke. Pertahanan keamanannya istana atau daerah core area itu Kemenhan. Jadi keputusan selama 1,5 tahun itu disepakati oleh multi-ministries. Termasuk sampai Kementerian PAN. PAN apa? PAN itu aparatur negara. Oke. Bingung kan kenapa harus ada PAN itu? Iya. Tahu dong Kementerian PAN bingung kan tugasnya ngapain gitu kan? Tugasnya adalah aparatur negara itu harus HR-nya orang-orang ASN tuh adalah PAN, Kementerian PAN. Oke. Jadi mereka yang mendeploy orang, terus mengalokasikan setiap kementerian dapat berapa, rankingnya gimana, kinerjanya seperti apa, bagus atau enggak. Nah Kementerian PAN itu yang mengurus siapa yang akan pindah di tahun berapa dan by phase yang berapa. Oke. Karena dari situ baru kita tahu ibu kota kita yang core pertamanya harus gede berapa. Karena kita perlu tahu yang bakal pindah berapa orang pertama kali. Karena kan nggak mungkin tiba-tiba seluruh karyawan ASN seluruh Indonesia tuh ratusan ribu. Yang akan pindah ke ibu kota itu juga sekitar ya mungkin setengah dari itu, tapi tetap ratusan ribu, in the counts of 100,000. Bukan 1.000, 2.000, 3.000, ratusan ribu. Nggak mungkin semuanya pindah dalam seketika. Jadi kita harus bilang the first mover tuh berapa sih? Waktu itu pernah perhitungannya 45.000 sampai 70.000. Itu yang pertama. Makanya kita bangun kementerian dan juga perumahan yang untuk tahap pertama dulu. Nah itu Kementerian PAN. Jadi decision kita untuk mencapai gambar pens down itu datang dari berbagai kementerian. Dan hampir setiap minggu itu kita bisa nge-zoom bisa 5-6 kali. Karena semuanya pakai di Zoom bro. Iya. Semua perencanaan ini kan dikerjakan pada saat kita COVID. Iya, betul. Di 2023 baru beneran kita bisa ketemu. Ya sebagian malah udah mulai dibangun. Keren banget. Gak keburu kan. Kalau 2024 Agustus kita tuh berhenti membangun untuk daerah 17 Agustusan itu di bulan Mei, Juni itu udah gak boleh ada konstruksi di lapangan. Karena kita pas Pampres melakukan pengamanan, pembersihan kawasan. Jadi semua construction tuh berhenti dulu tuh. Di bulan Mei atau Juni 2024. Berarti tarik mundur. 2023 kita baru selesai COVID kan. Ya disitulah mereka kerja kayak orang gila gitu. Bandung Bondowoso. Jadilah IKN-nya dalam waktu yang sangat pendek. Oke, pertanyaan lagi dari Iman Tadil 0. Oke. Kabar habitat aslinya gimana katanya? Nah, tadi kan udah sempat bilang silent spring istilah gue. Jadi pada saat kita datang ke sana, binatang aja nggak ada. Kita nggak ketemu. Pengen ketemu lah minimal babi hutan kek, apa kek bekantan kek gitu. Ya I'm disappointed ya pada saat datang ke IKN. Ini pohon semua burung aja nggak ada. Jadi habitat itu sudah hancur sejak tahun 95-96 pertama kali hutan itu dibabat. Jadi yang kita lihat di Sumatera baru-baru ini itu terjadi di tahun 90, akhir 90-an di zaman terakhirnya Soeharto, di mana konsesi hutan itu diberikan 220.000 hektar bersih dalam hitungan 1 tahun. Itu dibabat itu, dan makanya kita punya penangkaran di sana tuh binatang aslinya namanya bekantan, bukan orangutan. Kalau orangutan tuh di Kalimantan Tengah. Yang banyak di situ adalah bekantan. Dan si bekantan ini di daerah dekat Sungai Sepaku itu ada satu penangkaran di mana direlokasi tuh mereka. Yang tadinya roaming around the whole area of few hundred thousand ditaruh di situ, ditaruh di satu pulau. Tapi itu nggak deket dengan, ya itu ada di dalam sana IKN kita, tapi nggak deket dengan KIPP kita. Kita memilih KIPP itu di tempat yang tidak ada natural significant ecosystem. Jadi kita nggak mau merusak yang, jadi kalau ada daerah yang udah rusak, kenapa nggak pilih yang itu dulu gitu. Jangan pilih yang natural dekat hutan beneran, terus hutannya kita hancurin lagi, orang di sekitarnya aja banyak yang udah hancur. Yang memang tugas kita adalah mereforestasi. Jadi jawabannya mungkin adalah apa yang terjadi pada habitat, satu dia tidak ada di waktu kita mulai. Tugas kita adalah menghadirkan mereka kembali. Karena esensi dari kota hutan adalah membangun kembali hutannya. Berhasil nggak? Sedang diupayakan. Nah ini satu hal yang berbeda dengan membangun kota, membangun hutan. Kalau kota
mau dicepetin. China pernah bikin satu bangunan dalam hitungan 1,5 hari ya kalau nggak salah, itu berapa puluh jam gitu jadi bangunan. Pohon mau dipompa segimana pun kagak bisa jadi bro, kecuali pohonnya pohon plastik atau pohon Natal. Kita nggak bisa mempercepat hutan secepat itu. Tapi kabarnya sekarang kalau lihat di podcast yang itu kan sudah mulai ada embung yang ada ikannya. Embung itu sungai kan ya? Embung itu danau ya? buatan. Udah ada ikannya. Udah mulai ada kupu-kupunya, udah mulai ada cacingnya, udah mulai ada bunyi-bunyi tonggeret, jangkrik. Itu ekosistem yang baru. Yang dulunya nggak ada. Si tonggeret itu atau jangkrik itu waktu kita datang kagak ada. Ngeri banget. Jadi pada saat datang ke IKN pertama kali itu kan orang-orang hutan ya, orang-orang hutan produksi namanya PT ICI. Jadi kita dianterin dengan four wheel drive mereka jalan gitu. Kita datang sekitar jam 1-an, jalan terus sampai udah mendekati jam 5. Kita masih pengen lihat kan, matahari masih kelihatan gitu kan. Ayo dong kita ngelihat ini, ngelihat puncaknya apa. Kita lagi nyari lokasi buat istana lah. Terus jam 5-an gitu, Pak kita turun ya Pak. Mukanya tuh agak-agak panik gitu. Bilang, kenapa sih Pak masih terang Pak? Ya sebaiknya kita nyampe di base camp sebelum gelap Pak. Gitu. Saya bilang kenapa ya Pak gitu ya? Ya kurang aman Pak. Apanya yang kurang aman kan kagak ada apa-apa di situ gitu kan, gitu kan. Tapi ternyata ya benar pada saat sudah mulai malam kita nyampe ke base camp itu udah gelap. Sunyi senyap yang pertama kali dalam hidup gue di alam yang lu berharap suara alam itu justru memberikan comfort. Jadi ada suara bunyi-bunyi jangkrik atau bunyi kodok atau bunyi burung. It means you are in the place that is natural gitu. Pada saat kita jalan keluar di situ, kebetulan kita buka jendela jalan kaki, sepi bro. Gak ada even binatang, bunyi binatang gak ada. Itu kayak di kuburan aja. Jadi kita ngelewatin daerah yang kuburan alami gitu ya. Natural graveyard gitu. Jadi udah mati, ekosistem di sana udah mati. Biasanya kan ketemu kucing kayak lewat apa kayak itu nggak ada. Emang itu kalau kita bawain dari luar bisa nggak sih? Bekantannya taruhin tuh 2 biji biar berkembang biak gitu? Nggak bisa karena mereka tidak ada di habitatnya. Bukan habitat aslinya. Nah pertanyaan ini tuh cocok karena habitatnya sudah destroyed. Jadi bekantan itu makannya biji yang datangnya dari mangrove. Mangrove yang datangnya di pesisir air. Dan harus ada airnya. Pada saat hutan itu dibabat, water natural resource itu tuh sudah tidak melewati tanaman-tanaman yang harusnya ada di situ, sehingga tanaman tersebut tidak memproduksi biji, sehingga bekantannya nggak bakal bisa hidup di sana. Dan kalau kita putus salah satu dari itu, mungkin ya binatang-binatang yang jadi rantai itu juga udah hilang gitu loh. Ya cacing mungkin ada, kita nggak tahu, tapi yang lain nggak ada. Artinya emang mesti bikin baru lah ya. Harus direkonstruk lagi, harus direforestasi. Pertanyaan terakhir dari my brother nih, Alex Hims. Waktu ngedesain bagaimana cara berpikir, tadi sebenarnya udah jelasin kan ya itu ya, cara berpikir konsep lo kan tadi. Tapi apakah ada area atau bagian fase tertentu yang menjadi fokus utama? Dan bagaimana cara bersihinnya tadi katanya? Bersihinnya. Dia kayaknya ada ngomonginnya beda nih mungkin ya kan. Lo kan urban plannernya ya. Mungkin aja nangkep burung garudanya kali ya. Mungkin burung garudanya kelihatannya agak susah nih. Gue gak tahu pendapat lo gimana. Ya jadi gini, fokus utama kita jadi dari semua daerah yang didesain itu kan yang paling detail adalah 6.000 hektar. 6.000 hektar itu segede BSD. BSD dari ujung ke ujung ya, dari yang BSD 1 sampai BSD yang paling baru nih, 6.000 hektar itu. Jadi mendesain 6.000 hektar juga kita nggak bisa semuanya kita desain dengan detail yang sama. Yang paling penting adalah 1.200 hektar untuk KIPP 1A. 1A itu adalah istana, all the way sampai kantor otorita, kiri kanannya, perumahan sekitarnya sampai ke ujung ada masjid. Itu fokus utama kita. Nah itu sampai levelnya arsitektural, bangunan, gedung, taman, jalan, titik lampu itu kelihatan semua. Makanya jadi sekarang. Itu kerjaan lo semua tuh? Blok master plan urban design-nya kerjaan gue.
Kemenko dan Taman Plaza Seremoni itu sampai basic design arsitektur. Basic design itu sampai skematik. Kok Kemenko apa? Kementerian Koordinator. Oke. Jadi yang kalau gedung Kementerian gedung yang lu bilang melengkung-lengkung itu, nah itulah gedung yang kita desain. Buat netizen nggak ngerti Kemenko apaan. Nah netizen bisa lihat kalau bangunan putih yang bentuknya kayak melengkung-melengkung, nah itu gedung Kemenko ada 4 kiri kanan, 2 kiri 2 kanan, dan menjepit plaza yang namanya Plaza Seremoni. Nah itu kita ngerjain sampai skematik semuanya. Istana dikerjakan oleh perupa Panyoman gitu ya. Nah itu fokus utama kita dan harus jadi. Karena kalau itu gak jadi pada saat 17 Agustusan, kalau gak ada bangunan kiri kanan, kita hanya punya istana yang ada taman sama tiang bendera doang. Udah habis itu kan kosong gitu ya. Makanya harus ada something yang memframe kota itu gitu. Nah kita mengerjakan sampai arsitekturnya untuk gedung Kemenko itu dengan memikirkan how to maintain it juga. Karena makanya kita pakai cantilever yang besar dan juga bisa dilewatin orang. Gondola pun bisa turun, orang pun bisa bersihin secara manual. Jadi memang kota itu jangan hanya didesain hanya untuk dibangun doang, tapi nggak dipelihara dan di upkeep gitu ya, dipelihara dan di sustain gitu. Jadi ada lah kita menggunakan prinsip-prinsip bangunan yang memang secara standar harus bisa di maintain kebersihan dan sebagainya. Nah kalau untuk yang pertanyaan bro siapa? Alex. Alex mengenai bersihin sayap Garuda. Nah mungkin kalau in my opinion ya, sayap Garuda itu bukan arsitektur bangunan sih. Lebih seperti arsitektur artwork gitu ya. Jadi dia seperti monumen yang besar aja. Karena dari segi arsitekturnya ada, dia mempunyai bangunan di tengah-tengah warnanya putih, yang itu bisa dibersihin kalau itu. Tapi kan sayapnya besar sekali ya. I would imagine ya kalau membersihkan membersihkan artwork seperti Monas itu dibersihinnya setahun sekali berapa kali sih gitu kan kita nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Terus Tugu Selamat Datang atau Cawang. Nggak pernah dibersihin kayaknya. Rasanya ya mungkin nggak gampang dibersihkan. Tapi kalau kita melihatnya sebagai artwork ya. Tapi mungkin yang paling baik bisa menjawab itu ya si arsiteknya yaitu atau perupanya yang menciptakannya Panyoman. Kita ya beliau yang mungkin punya konsep ide bagaimana di maintain dan dibersihkan.